lalu Komandan Peleton Paskibra SMAN 1 Cililin, lalu meraih juara LKTI Mahasiswa Nasional Pontianak pada tahun 2004. Wih, keren. Selanjutnya juga jadi mahasiswa berprestasi 2 tingkat fakultas FIP UPI. Saat ini sebagai staf dosen UPI, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pedagogik Home Base di Prodi PGSD. Lalu instruktur pendidikan profesi guru, PPGSD, pernah mengajar 5 tahun di Universitas Terbuka, 3 tahun STIT At-Taqwa, dan juga 2 tahun STKIP Pancasakti. Lalu menjadi pembina kemahasiswaan dan kerjasama ketua kelompok kajian bidang keilmuan pendidikan dan KSDan di Prodi PGSD Bumi Siliwangi, lalu mengajarnya psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik, penelitian pendidikan, landasan pendidikan. Nah, beliau ini pernah menjadi dosen saya gitu ya. Lalu ada pedagogi, pengantar pendidikan, penelitian pendidikan, dan evaluasi pembelajaran dan bimbingan dan konseling gitu ya. Jadi cocok banget gitu ya kalau misalkan teman-teman berbicara tentang pendidikan gitu ya, mulai dari landasan pendidikan, psikologi pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Beliau merupakan ahlinya gitu dan telah melakukan dan selalu berminat menyelenggarakan penelitian-penelitian terkait bidang pendidikan, psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling. Oke, selanjutnya Certified Hypnotist dari Hypno LP Institute, Certified Hypnotist, Indonesian Board of Hypnotherapy gitu ya. Lalu pembina Yayasan Edu Potensia, telah menyelesaikan sebanyak kurang lebih 196 kasus secara profesional. Oh, keren banget ya tuh. Dibayar terdokumentasi sejak awal 2011, serta non-profesional menangani kasus baik yang sifatnya terapeutik maupun pengembangan diri di kampus dan lingkungan masyarakat, lalu menjadi narasumber seminar dan workshop di beberapa lembaga di UPI, UNJ, STKIP Pasundan, UNTAS, Unisma, UNLAD, LPP Salman ITB, Telkom University, Darut Tauhid, Bank BNI, MGBK SMK, sekolah-sekolah SD hingga SMA, SMK, dan lain-lain gitu ya. Dan juga peneliti dan pengembang program pendidikan, trainer bidang pendidikan, bimbingan non konseling, aplikasi NLP dan hipnoterapi. Dan berikut adalah kontak yang bisa dihubungi oleh teman-teman gitu ya. Kalau misalkan pengen ngundang, langsung aja nih kontakin nomor beliau gitu ya. Emailnya bisa gitu dan juga bisa kunjungi websitenya seperti itu. Dan sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Adi. Halo Bapak, Assalamualaikum. Apakah sudah tersambung? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Siap, sahabat Syam. Siap Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Sekarang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Keluarga sehat-sehat juga Pak? Sehat. Dan saya lihat Syam lebih segar dari sebelumnya. Ada perkembangan nih, lebih ganteng, lebih gagah, lebih fluent sekarang. Luar biasa, alhamdulillah. Aduh, hidung saya jadi ngapung Pak, jadi penuh Pak. Tangkap. Iya, iya. Dan alhamdulillah pemateri kita sudah hadir di ruang Zoom meeting ini, dan nanti pemateri kita akan memaparkan 40 menit tentang pembahasannya. Kemudian nanti bakal dilanjut dengan jawab 15 menit bersama para peserta. Jadi untuk itu saya persilakan kepada Bapak Dr. Ari untuk memaparkan terlebih dahulu sekitar 40 menit. Jadi silakan Bapak. Baik, terima kasih sahabat Syam. Saya memanggil sahabat Syam karena entah kenapa ya, enak aja dipanggil sahabat Syam. Apalagi pada saat masuk Zoom ini, tadi suasana kepahlawanan heroik begitu ya. Suaranya musiknya juga diputarnya seperti zaman-zaman perjuangan begitu ya, perjuangan 45. Nah, tapi saya tidak tahu apakah sahabat Syam itu di dalam film apa saya menyimak, apa di PKI atau apa. 13 PKI, mudah-mudahan bukan dari anggota PKI-nya gitu ya. Tapi enggak lah, insya Allah bukan ya. Nah, hadirin sekalian, yang saya banggakan tadi ketua himpunan ya, ketua BEM, Saudara Adityana Artabangun, kemudian tadi ada DPM juga ya, ketua DPM, kemudian para panitia, Sam dan Raihan ya ada. Kemudian dari beberapa daerah, tadi ternyata luar biasa juga banyak ya, maksudnya jangkauannya ada dari mana tadi? Jakarta, Majalengka, tuh, jauh sekali tuh Majalengka tuh.
kemudian Bengkulu, Semarang, Tasikmalaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahim. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan kita hari ini semoga selalu ada dalam keberkahan sehingga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui sekarang kan informasi, kalau misalnya informasi itu dibuat atau dikategorikan sebagai ilmu, itu sangat banyak sekali beredar di dunia. Dan itu tidak sebanding dengan kemampuan kita untuk menyerapnya karena waktu yang terbatas begitu ya. Nah, alhamdulillah pada Sabtu ini kita menjelang malam Minggu barangkali begitu ya. Kita bisa bertemu kembali ini untuk beberapa orang dan silaturahim baru untuk beberapa orang yang lain untuk membahas satu kajian tentang pendidikan yang dalam tanda kutip menjadi isu yang layak dibincangkan begitu, karena apalagi kita lihat relevansinya dengan perkembangan pendidikan atau teknologi pada saat ini begitu. Nah, saya sendiri untuk kajian kali ini alhamdulillah memang langsung dari bukunya saja ya. Ini ada buku, kelihatan enggak? Ki Hajar Dewantara, ada 2 buku sebetulnya. Yang ini sudah semua tulisan Ki Hajar Dewantara aslinya ada di 2 jilid ini. Yang satu Ki Hajar Dewantara ini sebanyak 506 halaman, yang satu lagi sebanyak 392 halaman. Yang buku 1 itu bicara tentang pendidikan, buku 2 bicara tentang kebudayaan. Nah, jadi kita rujuk buku aslinya langsung ya, dan kita akan diskusikan nanti kita secara terbuka, barangkali di internet tersebar juga karena hari ini Ki Hajar Dewantara pemikiran-pemikirannya diadaptasi kembali sehingga program Kementerian dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan sekarang yang dimotori oleh Mas Menteri begitu ya, Pak Nadiem, itu kembali mengusung beberapa frase atau kata yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satunya terkait dengan kemerdekaan atau kemerdekaan di dalam belajar, memerdekakan, dan seterusnya. Nanti kita akan simak begitu ya. Oke, saya izin share screen. Jadi kita akan mendiskusikan ini, barangkali nanti harapannya ini diawali oleh Tor yang dikirim oleh panitia kepada saya. Jadi mudah-mudahan memenuhi itu ya, sahabat Syam. Nah, ini Tornya ini nih yang diharapkan dari teman-teman panitia. Walaupun nanti ya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau hanya sebatas informasi mungkin bisa dicari juga di internet karena ya saking terbukanya sumber informasi sekarang. Tinggal tadi saya kutip yang dari Ketua BEM itu, kalaupun ada orang yang mampu tapi tidak punya kemauan sama aja kosong. Ada yang punya kemauan tapi tidak mampu karena sinyal juga ya itu bagian dari takdir gitu ya. Allah tentukan tidak bisa menghadiri di sini. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini sebanyak berapa orang ya ini? 56 kali 2 anggaplah 112 lah ya begitu ya. Karena kalau pendidikan itu ada istilah multiplier effect gitu. Dampak yang multiple, jadi berganda. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat, segala kesalahan tentu saja sumbernya dari saya. Dan kalaupun itu positif, dampaknya barangkali bisa berimplikasi banyak. Misalnya nanti sahabat Syam itu mengajar di mana, atau menginternalisasi atau mengekspresikan apa yang kita pelajari sekarang ke orang lain, kemudian itu bermanfaat, maka kebaikannya akan menjadi berganda, multiple. Begitu. Nah, jadi yang diharapkan dari teman-teman itu adalah terkait dengan pemikiran orisinal, makanya saya bukunya yang asli aja sekalian gitu ya, ada beberapa kata dan kalimat yang saya kutip langsung. Kemudian yang berikutnya bagaimana nanti kita refleksi, pelan-pelan aja per slide nanti kita pelajari bersama-sama, kita refleksi bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara beliau mengemukakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan di kita. Dan nanti kita akan menganalisa karena ini mungkin Departemen Sospol ya. Jadi ada isu-isu terkait dengan politik. Salah satu bab di buku Ki Hajar Dewantara ini ada yang terkait dengan politik. Nah, barangkali akhir-akhir ini kita juga ada politik pendidikan dari mulai makro sampai ke mikro tataran kelas, itu juga perlu kita pelajari.
sambil kita refleksi bagaimana potret pendidikan bangsa pada saat ini dihubungkan dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa yang harus dievaluasi, tentu kalau sudah merefleksi nanti dievaluasi, kita akan memperoleh feedback harus seperti apa kita, dan poin penting terkait dengan perkembangan teknologi canggih saat ini. Sebagaimana kita ketahui, sahabat Syam, hari ini fenomena ghosting bukan hanya relasi relasi tidak tertulis antara dua manusia mahasiswa begitu ya, ghosting, saling ghosting. Tapi ghosting juga gara-gara kecanggihan teknologi itu terjadi di dalam situasi pembelajaran sinkronus seperti ini, online ya. Ada yang mematikan kamera, tapi kita semua tentu berbaik sangka, bukan karena persoalan mungkin belum mandi, karena tadi sahabat Syam juga sudah cerita ya, tidak mandi, mungkin mandinya setengah leher ke atas gitu. Nah, jadi kita akan kaji bagaimana nanti pada saat sekarang gitu ya, apakah masih relevan atau tidak teori atau poin-poin penting di apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, ini bagus sekali Tor, teman-teman Sospol kita berikan aplaus, saya berikan aplaus. Wah, ini luar biasa, ini struktur berpikirnya. Hanya bagian terakhir saja saya oper ke bawah terkait dengan kontribusi apa nih generasi muda. Kadang ya, nih sahabat Syam sudah tahu ya, kalau saya senang dengan mahasiswa tuh ketika ngajar gitu. Tapi ketika beres ngajar, ketika nanti Syam lulus, saya baru sadar, oh saya udah tua, tapi merasa muda, yang penting kan gitu ya. Nah, di bagian akhir ini kontribusi apa yang bisa diberikan oleh generasi muda untuk turut andil dalam pendidikan dan pembangunan bangsa. Ini Tor, luar biasa sekali dari tim Sospol, dan mudah-mudahan melalui diskusi kita nanti ini bisa tercapai. Yang pertama, sebagaimana perkembangan teknologi, kalau kita ingin tahu profil seseorang, apalagi saya dari guru BK, tinggal kepo kan, tinggal dicari siapa Ki Hajar Dewantara, dan sumber yang paling sederhana yang bisa kontributif orang memperkaya apa yang kita cari itu ada di Wikipedia. Jadi ini linknya silakan cari ya, karena kita akan fokus pada pemikiran, konsep, dan hal-hal terkait dengan pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara. Secara periodik, sebetulnya pergerakan nasional itu terkait dengan Ki Hajar Dewantara, itu sekitar 1912 awal, beliau sebagai patriot bangsa, kemudian bicara tentang kebangsaan, kemudian fokus pada bidang pendidikan. Ini secara historisnya seperti ini, timeline-nya ya. Timeline-nya hanya satu, tidak ganda seperti Spider-Man ya, atau yang lainnya. Oke, nah yang berikutnya, Ki Hajar Dewantara itu siapa sih, kok setiap, nanti barangkali ada yang pernah, saya baca Tornya juga sudah sangat lengkap, itu luar biasa, bicara tentang Pancadharma, ada Trikon, ada Tigani, ada macam-macam. Kenapa sih falsafahnya itu seperti Jawa sentris misalnya? Atau kenapa sih seperti sangat kultural gitu, sangat sensitif budaya apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Walaupun ternyata dari latar belakang keilmuannya itu sangat global. Diambil dari Pestalozzi, ada Maria Montessori, ada pendidikan-pendidikan yang lain, termasuk ini India ya, dari Visa Bharati School di Santiniketan. Itu kalau baca bukunya juga itu sering diungkap. Ada kedatangan di sini, ada satu bab khusus kedatangan Perdana Menteri India begitu ya. Nanti kalau bisa nanti selain yang Sospol, bidang pendidikan di Himpunan Mahasiswa Biologi, tadarusan ini kayaknya bagus juga. Tadarusan buku 1, buku 2 Ki Hajar Dewantara. Nah, saya ingin menyampaikan pemikiran-pemikiran cemerlang Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya dari secara kultural, dia secara filosofis atau beliau secara filosofis menggali dari bangsa, tetapi memang ada inspirasi juga dari luar begitu. Ini artinya menunjukkan daripada slide ini, oh ternyata Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita itu terbuka terhadap hal-hal yang sifatnya pembaharuan dari luar. Kita tidak memenjara diri begitu ya, bahwa oh harus seperti ini kaku begitu berdasarkan kultur. Tetapi hal-hal yang positif dari luar ini
diadaptasi dengan nilai-nilai kultur yang ada, sehingga nasionalisme kemudian nuansa kebudayaannya itu tampil. Nah, jadi ini kita bisa belajar bahwa kalau ada istilah think global, act local, ya beginilah sahabat Syam sama panitia Rizky Nurfaida Mukti. Ini yang muncul ada 2 orang ini ya. Jadi saya mention. Nah, jadi kita harus terbuka. Ya terbukanya pada hal-hal yang kita pelajari ini. Coba lihat Ki Hajar Dewantara, belajar dalam konteks belajar. Kalau kita juga pasti terbuka terhadap apa? Ada Blackpink, BTS dan yang lain, Pak. Ya bolehlah. Kalau orientasinya ke sana ya silakan ya. Tapi terbukanya dalam hal-hal yang membangun diri kita dan bangsa, begitu ya. Nah, ini saya tampilkan ini di awal. Kemudian selanjutnya ada definisi khusus karena tadi di atasnya refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, maka saya kutip ini, pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara adalah ini. Ya, pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya. Nanti kita akan baca ya. Nanti ini silakan ada kata-kata misalnya dari Imam Syafi'i, ikatlah ilmu dengan menulis ya. Barangkali ada yang menulis atau nanti aja PowerPoint-nya Pak sebagai koleksi di tempat file folder kumpulan PowerPoint yang tidak pernah dibaca lagi. Silakan. Aduh, mohon maaf saya terlalu berpikir buruk karena mungkin kebiasaan saya juga begitu. Minta PowerPoint yang tidak pernah dibaca lagi. Jadi betul kata Imam Syafi'i ya. Jadi ikatlah ilmu dengan menulis. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan silahkan. Nah, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya secara kultural nasional, nanti saya akan jelaskan, dan ditujukan untuk keperluan pri kehidupan. Bahasa Belanda saya belum cek di Google bagaimana spellnya seperti apa, tapi tulisannya ini maat sepak pelik. Tapi tentu enggak senada Sunda saya ya. Ditujukan untuk keperluan pri kehidupan yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya. Wah, sangat nasionalis sekali kan? Sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerja sama dengan lain-lain bangsa, dengan bangsa lain barangkali ya, ini ejaan asli dari beliau, dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Bisa kita rasakan ya, coba kita rasakan tadi periode timeline perjuangan Ki Hajar Dewantara sampai mengemukakan filsafat-filsafat tentang pendidikan. Itu nuansa perjuangannya, sehingga istilah-istilah yang dikemukakan ini berhubungan dengan kemerdekaan, kesetaraan, kesejajaran dengan bangsa-bangsa lain yang ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Jadi oleh karena itu dari slide ini kita belajar melalui pendidikan nasional, seharusnya kita bisa merasa bangga bahwa kita sebagai warga negara Indonesia bisa sejajar dengan bangsa yang lain. Ya, sementara ini diwakili oleh Maudy Ayunda dan Jerome Pauline, gitu ya. Untuk di Jepang ya, barangkali begitu. Tapi siapa tahu tadi sebagaimana disampaikan oleh siapa Bangun ya tadi ya, ketua himpunan ya tadi. Siapa tahu di sini tidak ada yang pernah tahu. Barangkali di sini ada yang mau menjadi Menteri Pendidikan, ada yang mau menjadi Kepala Dinas Pendidikan, atau Rizka menjadi istri Menteri Pendidikan. Nah, siapa tahu, kan harus berkontribusi pemikiran dan segala macam dan seterusnya. Tapi pada dasarnya slide ini bicara dengan nuansa perjuangan yang ingin menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, pantas bekerja sama dan dengan bangsa lain, dengan kedudukan yang setara, gara-gara derajatnya ditingkatkan melalui pendidikan. Gitu. Yang berikutnya, nah sebelum saya ini cut dulu ya yang tadi hal yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara masih banyak di slide berikutnya. Saya cut dulu masuk ke undang-undang kita supaya kita mudah merefleksinya. Apakah kita relevan tidak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau tidak, begitu ya. Nah, ini sangat sudah di luar kepala. Sahabat Syam kalau saya uji untuk dibacakan tanpa membaca, saya berbaik sangka ini hafal sekali. Ya, jadi pendidikan adalah usaha sadar
nanti kita akan lihat bahwa Ki Hajar Dewantara itu sangat ingin bahwa orang baik pendidik maupun anak didik memiliki kesadaran. Dan ini ada di dalam definisi pendidikan kita, syarat pertama pendidikan itu harus dilangsungkan secara sadar. Yang kedua punya perencanaan, terencana. Yang berikutnya kesadaran dan keterencanaan ini untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran ini sedang terjadi nih. Agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, nanti kita akan ada satu prinsip namanya kodrat alam dari Ki Hajar Dewantara. Di sini ada potensi diri. Nah, untuk memiliki apa? Ya, di sini secara spesifik kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Unsur-unsur ini nanti kita bedah ya. Ada tidak di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, nanti kita simak ya. Ini banyak hutang nih, sengaja biar penasaran. Aduh, penasaran nih berikutnya apa lagi? Nah, kayak gitu. Ini strategi aja ya. Ya nanti kita bedah apakah definisi ini sudah lengkap dan apakah sudah termuat pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada definisi pendidikan. Walaupun ya ini kan bincang isu ya. Nanti mudah-mudahan karena kalau moral itu kan ada moral thinking, moral moral feeling, ada moral acting gitu ya, action gitu ya. Nah, mungkin pada saat ini kita dalam wilayah thinking, pemikiran. Nanti kita akan pelajari pemikiran dalam konteks Ki Hajar Dewantara. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan. Kita bedah satu-satu ya. Ada istilah pancadharma di dalam buku 1 itu tentang pendidikan, basisnya yang pertama adalah pancadharma. Panca itu 5, dharma itu asas begitu ya. Yang pertama adalah kodrat alam. Nah, ini bahasanya memang bahasa dari buku ya. Nanti kita terjemahkan. Itu mendidik itu melihat kodrat anak. Jadi kalau ini prinsip ya, prinsip atau asas yang 5, yang pertama adalah kodrat alam. Jadi kalau mendengar kata kodrat alam, itu kalau dengan bahasa agama disebut mungkin fitrah, bahwa anak itu punya kodrat. Ada dasar turunan, ada dasar lingkungan atau dasar turunan yang sifatnya genetik atau herediter turunan. Nah, jadi guru harus tahu termasuk dia mengetahui dirinya dan mengetahui anak yang akan dia didik, itu dasar turunannya siapa. Makanya seorang guru itu harus tahu latar belakang orang tuanya, pendidikan, dan seterusnya, ekonomi, dan seterusnya, karakteristik yang unik, yang dibawa dasar turunannya seperti apa, guru harus tahu. Karena itu bagian dari kodrat anak. Yang kedua, kodrat lingkungan. Lingkungannya, lingkungan tinggal di daerah mana, mungkin di situ lingkungan seperti apa, kulturnya seperti apa. Dan ini bagian dari teori konvergensi. Jadi nanti kalau mungkin teman-teman yang hadir di sini itu belajar psikologi pendidikan, itu ada 3 teori yang umum untuk pengembangan perilaku atau perkembangan perilaku. Yang pertama nativisme, natif itu turunan. Yang kedua empirisme itu lingkungan basisnya, bahwa perilaku itu dibentuk oleh lingkungannya. Yang ketiga adalah konvergenisme. Nah, jadi kodrat alam itu guru harus memahami kodrat anak berbasis teori konvergenisme. Nah, ini ada yang menarik. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas guru dihubungkan dengan kodrat alam adalah mempertebal tulisan samar. Dan manusia itu dimerdekakan dengan upaya pendidik mempertebal tulisan samar. Jadi kan ada tabula rasa ya. Kita pernah mendengar teori tabula rasa bahwa manusia itu dari Schopenhauer itu wah sudah ada pertanyaan. Sahabat Syam udah pada yang ini ya. Nanti kita tahan dulu ya. Nanti kita pahami, jangan-jangan terjawab melalui per slide tayangan yang akan saya tampilkan. Jadi kan ada teori itu bahwa manusia itu bagaikan kertas putih. Teori empirisme ya. Jadi tabula rasa itu. Ada yang menyebutkan kertas putih, ada yang menyebutkan meja marmer yang siap diukir atau ditulisi. Nah, tapi menurut Ki Hajar Dewantara tidak. Berdasarkan kodrat anak, kodrat alam,
itu anak itu bagaikan sebuah kertas yang di atas kertas itu sudah ada tulisan samar-samar. Nah, guru atau pendidik itu tugasnya melalui pendidikan mempertebal tulisan-tulisan yang kita pilih penting dan perlu, gitu ya. Yang samar-samar yang lain seperti keburukan, ingin memberontak, kemudian sifat-sifat kehewanan, kan ada di dalam diri kita unsur-unsur seperti itu begitu ya. Itu tidak dipertebal, tapi dibiarkan sedemikian hingga menjadi hilang. Harapannya begitu. Jadi pendidikan adalah upaya, dari sini ya kita bisa ambil pengertian pendidikan, upaya guru atau pendidik untuk mempertebal tulisan yang samar di dalam diri manusia atau anak. Nah gitu ya. Jadi ini teorinya sangat teori konvergen, bahwa manusia itu memiliki peran untuk manusia yang lain memanusiakan manusia dengan cara yang manusiawi. Pusing nggak tuh? Nggak pusing ya, kan memang menangani manusia, mendidik manusia memang harus dengan cara yang manusiawi untuk memanusiakan manusia menjadi manusia seutuhnya. Nah, gitu ya. Manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan. Yang pertama, prinsip Pancadharma adalah kodrat alam. Begitu pengertiannya. Yang berikutnya itu adalah kemerdekaan. Nah, kemerdekaan secara spesifik nanti akan saya jabarkan lagi. Seperti apa sih merdeka teh? Kita tuh Pak, merdeka belajar tuh seperti apa? Apakah kita bisa ngontrak orang biologi ngontrak bimbingan konseling boleh nggak? Boleh kalau betul-betul ini nanti saya jabarkan ya. Nah, jadi kemerdekaan ini adalah bagian dari Pancadharma. Prinsip pendidikan itu harus memerdekakan dan bisa dimerdekakan oleh pendidikan gitu ya. Merdeka. Ingat nuansa tadi, ini nuansa perjuangan sekali kan? Seolah-olah manusia kalau di Brasil itu ada Paulo Freire, itu pedagogik kritis begitu ya. Itu juga protes nuansa nuansa prinsip-prinsip atau pengertian-pengertian atau kajian tentang pendidikannya nuansa ketertekanan kalau di Paulo Freire. Yang diangkat adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, kita Ki Hajar Dewantara lahir pada mengemukakan prinsip-prinsip ini dalam suasana perjuangan kemerdekaan. Jadi bahasanya merdeka-merdeka. Nanti kita akan jelaskan. Yang berikutnya yang ketiga, ini adalah prinsip kemanusiaan. Bahwa pendidik termasuk anak didiknya harus sadar betul bahwa mereka itu manusia, baik pendidik maupun peserta didik. Manusia yang bersifat individual unik dan bersifat sosial, tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Nah, tugasnya kemanusiaan ini, manusia ini berjuang menghadapi alam dan zaman. Nah, apakah nanti prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara ini relevan dengan yang sekarang? Perubahan zaman kan tadi terkait dengan teknologi apa segala macam. Nanti kita lihat. Yang pasti harapannya kemampuan manusia nanti yang diharapkan dari pendidikan adalah berjuang menghadapi alam dan zaman, sadar betul bahwa dirinya manusia, dan itu tadi tujuan pendidikannya adalah untuk memanusiakan manusia. Ada interaksi filosofi antar manusia. Kan pembelajaran itu ada 3 interaksi ya. Interaksi pendidik dengan peserta didik, anak didik. Ada interaksi anak didik dengan sifatnya resiprokal, bolak-balik dengan pendidik. Ada juga interaksi dengan bahan ajar atau materi. Nah, kita sedang tiga unsur nih. Saya misalnya katakanlah ini dalam situasi pendidikan karena pembelajaran ya situasinya. Saya pendidik, Anda peserta didik, dan ini materi ajar. Nah, itu ada interaksi filosofi manusia di dalam wilayah itu. Oke, yang berikutnya itu asas kebangsaan, dharma bangsa, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang terikat untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Terasa nuansa keperjuangannya? Istilah-istilah yang sekarang itu ya dari kementerian, kemerdekaan, profil pelajar Pancasila, guru penggerak. Mungkin yang dulu sebelum Mas Menteri muncul, kelihatannya guru tidak gerak, kemudian kelihatannya tidak merdeka, dan tidak Pancasila. Jadi ya, diksi-diksi yang digunakannya seperti itu. Dan Ki Hajar Dewantara untuk prinsip yang keempat ini adalah kebangsaan. Jadi harapannya manusia Indonesia itu sebagai manusia sosial, makhluk sosial yang terikat untuk bersatu dan kesatuan bangsa demi terciptanya kemerdekaan. Yang berikutnya,
adalah kebudayaan. Nah, di buku 2 itu full khusus bicara tentang yang tadi 390 berapa tadi? 392 halaman ini tulisannya kecil-kecil, sahabat Sam. Jadi sebetulnya ini buku sangat padat sekali. Masih banyak nanti hal-hal yang bisa kita gali, dan kebudayaan ini adalah salah satu dharma dari yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwa kebudayaan itu nanti sifatnya resiprokal, bolak-balik, bisa menginspirasi untuk pendidikan, bagaimana dikembangkan. Juga kebudayaan itu harus dilestarikan, dikonservasi. Nah, nanti ada hubungannya dengan trikon. Ya. Jadi kita ada garis-garis budaya bangsa yang harus kita pertahankan sebagai jati diri nanti hubungannya. Misalnya sahabat Samte orang mana ya? Orang Bandung bukan? Ya, Pak, Nah, betul, dari Bandung. ya, nah kalau tata laku orang Bandung tentu ada budaya ciri khas yang menjadi pembeda jati diri Sam itu tentu saja minimal salah satunya bahasa. Ya. Ada satu bab khusus di sini bicara tentang pendidikan bahasa, penting bahasa itu sebagai salah satu ciri khas jati diri lokal kebudayaan bangsa begitu. Yang nanti dihubungkan dengan trikon. Nah, nanti kita bahas. Penasaran nggak? Kalau nggak bahas, kalau nggak penasaran mungkin bisa googling aja ya silakan. Tapi nanti kita pelan-pelan ya. Oke. Nah, jadi inilah Pancadharma, konsep yang pertama yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa di dalam pendidikan harus paham kodrat alam, harus basisnya kemerdekaan, pemahaman terhadap kemanusiaan, harus bernuansa kebangsaan, dan tidak melupakan unsur-unsur kebudayaan. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya ini trikon. Nah, langsung dijawab yang tadi ya. Trikon. Trikon itu apa sih? Nah, ini sebetulnya di dalam bukunya untuk memperkuat budaya bangsa supaya tidak punah. Yang pertama adalah continuate. Jadi bisa diambil untuk prinsip pendidikan, bahwa pendidikan itu harus memiliki keberlanjutan. Nah, continuate dihubungkan dengan budaya itu harus dikonservasi. Sopan santun, adab lah begitulah ya. Kalau dulu mungkin di internet itu ada meme yang zaman dulu dengan zaman sekarang, 2 potret didampingkan. Zaman dulu ada anak-anak yang lagi apa ya, punten itu minta izin ya, minta izin lewat, di situ ada gurunya lagi duduk, dia harus lebih rendah daripada gurunya. Satu potret yang lain, siswanya lagi ongkang-ongkang kaki di kelas. Gurunya dibully di kelas. Nah, itu kan ada nilai-nilai yang harusnya continuate, ada keberlanjutan. Nah, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai budaya sebetulnya. Jadi ada prinsip konservasi nilai yang harus kita tetap pertahankan. Kalau Anda nonton Homer Simpson, The Simpson, pernah nonton nggak? Kalau ada yang belum pernah nonton berarti saya tua banget. Kalau nggak salah masih ada mungkin ya, The Homer Simpson. Itu anaknya si Bart, manggil bapaknya kan, "Hey Homer." Tidak pakai bapak, tidak pakai pak, tidak pakai apa. Silahkan aja. Termasuk kultur kita pakaian, batik, atau misalnya untuk acara tertentu kita berpakaian tertentu, ada apa ya, tidak selalu misalnya datang ke sekolah. Dulu pernah ada satu kegiatan internasional, beberapa dosen senior gitu ya, itu pernah menjadi pendamping orang-orang dari luar negeri untuk datang ke sekolah. Pas besoknya, kan hari ini seminar, besoknya kunjungan ke sekolah, pakaiannya sandai, sepatu kets, ada yang pakai celana sontok gitu ya. Kayaknya mau kayak tur gitu, memang keliling Bandung tur gitu, sisanya memang jalan-jalan. Cuma kan mau ke sekolah dulu. Kitanya sudah rapi, yang mau diajak ininya pakaiannya apa adanya. Jadi salah satu fungsi dari pendidikan atau prinsip yang harus dipegang terkait dengan pelestarian budaya bangsa adalah trikon ini adalah continuate, keberlanjutan pada hal-hal yang baik. Yang kedua adalah konvergensi. Tadi konvergen kan? Konvergen itu menggabungkan ativisme, empirisme, dan seterusnya itu, terima hal baik. Nah, ini ada kalimat terakhir, mungkin saya harusnya kutip di tengah ya. Untuk kepentingan jati diri bangsa, baju rusak dan tidak nyaman jangan dipakai lagi. Saya tidak ketik lengkapnya karena rada panjang.
Tapi kalau baju kita sudah rusak, sudah tidak nyaman, jangan dipakai lagi. Beli baju dari orang lain. Yang kalau baju itu akan menyelamatkan kita dari kedinginan, dari hal-hal yang mungkin kita akan menjadi lebih baik dipandang orang begitu ya, dengan baju yang lebih baik. Nah, maksudnya apa? Ini hubungannya dengan konvergensi tadi, convergence. Terima hal baik dari luar. Kalau muslim nih kadang-kadang suka, wah di Jepang yang ngantri ya, atau misalnya seperti lebih islami dari ini padahal agamanya bukan Islam, misalnya gini ya. Salah satu contoh kalimat yang umum di masyarakat tuh. Ya kalau ada nilai baik di sana, kita ambil. Itu disebutnya di dalam agama itu adalah hikmah yang tercerai. Kalau ada hal positif dari Finlandia, ada hal positif dari Jepang, kalau baik itu ambil. Sama seperti Ki Hajar Dewantara harus konvergensi. Jadi terima hal baik. Tapi jangan lupa konsentrisitet. Bahasa Belanda semua. Konsentrisitet itu tetap mempertahankan garis-garis budaya. Ya, jadi harus tetap mempertahankan garis-garis budaya bangsa. Nah, ada teori namanya teori Bronfenbrenner bahwa perilaku itu dibentuk oleh lingkungan terkecil disebut mikrosistem, lingkungan keluarga. Yang berikutnya ada mesosistem, ada eksosistem, ada makrosistem, ada kronosistem. Ki Hajar Dewantara sudah mengungkapkan sejak dulu itu teori itu lebih tua daripada teori yang tadi Bronfenbrenner itu tuaan ini. Ada teori konsentrisitet bahwa orang di dalam pendidikan tetap harus mempertahankan garis-garis budaya. Harus tahu identitas keluarga, sahabat Syam. Dari mana wastate, jadi kan nama kalau orang Sunda ada lagu ini anaknya siapa, bapak nasaha, tinggal di mana kan itu ada ya. Harus tahu pada lingkaran keluarga karena itu yang akan paling awal membentuk kepribadian bangsa. Kemudian ada lingkaran bangsa. Lingkaran bangsa ini ya nanti ada unsur-unsur budaya bangsa secara apa ya, kan kita kepulauan ya, ada perwilayah, ada chauvin, ada perwilayah chauvinisme, ada yang bangsa nasional. Dan ada lingkaran kemanusiaan. Nah, lingkaran kemanusiaan kita juga sesama manusia, kita harus peduli. Makanya di amanat undang-undang kita ikut terlibat dalam perdamaian dunia. Karena kita sesama lingkaran manusia. Senang, cinta kasih, tolong menolong, kedamaian dan seterusnya. Nah, untuk kepentingan jati diri bangsa, maka budaya bangsa ini harus menjadi ciri khas jati diri kita. Jangan lupa pada apa ya, kalau dalam bahasa Sunda itu purwadaksinya. Latar kulturalnya jangan lupa, bahasa jangan sampai lupa. Walaupun nanti mungkin ya sama seperti bahasa Jaktim ya atau Jaksel. Yang apa ya kalimatnya tuh BTW Dari Jaksel, Pak, itu. oh, Jaksel ya itu ya. Jadi gabungan ini. Atau mungkin nanti karena dari Garut, bahasa Inggrisnya nadanya nada Garut. How do you do? Jadi tidak lupa pada jati diri bangsa. Saya ngobrol dengan orang lain bahasa, ada namanya, nanti cari namanya Pak Andri ya. Kang Andri, kenapa sih orang Indonesia ini susah sekali belajar bahasa Inggris? Orang Indonesia itu selalu ingin persis pelafalannya seperti orang luar negeri. Seandainya saja Kang Ari kalau orang Indonesia itu tidak malu dengan logat kulturnya, itu cepat bahasa Inggris. Sama seperti orang India, kan kita masih mendengar orang India berbahasa Inggris, India nih. Orang Cina berbahasa ini, Cina nih. Orang Jepang apalagi. Nah kalau kita harus selalu pasti, padahal mah kita bisa menggunakan nada-nada atau logat Sunda. Misalnya, jadi ya, how do you do? I'm fine. Gitu ya. Nah itu ada jati diri bangsa untuk dilestarikan melalui trikon. Continuate, konvergensi, dan konsentrisitet. Nah, ini konsep yang kedua, trikon. Yang berikutnya kita masuk ke wilayah kemerdekaan. Ternyata di sini di buku ini tujuan utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu untuk terjadinya ketertiban dan kedamaian. Atau dalam bahasa Belandanya nanti silahkan cek cara pelafalannya di Google. Tapi penulisannya adalah orde en vrede. Nah, gitu ya, tertib dan damai. Itulah adalah ini kalimat halaman berapa ini saya tidak terlihat. Oh, halaman 48 di buku 1. Ya, ini kalimat saya kutip langsung. Jadi tujuan
setinggi-tingginya dari pendidikan atau pembelajaran itu adalah tertib dan damai. Kebayang ya, kalau kita hidup di sebuah negara walaupun sifatnya ini utopis ya, impian gitu ya. Tapi kalau tertib, damai, hidup bahagia dalam damai lah gitu ya kurang lebih, itu adalah tujuan setinggi-tingginya ternyata dalam pendidikan. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, tidak adalah ketertiban terdapat kalau tidak bersandar pada kedamaian. Jadi kalau tertib pasti damai, kalau damai itu akan menunjukkan ketertiban. Sebaliknya, kelebihan Kak saya, tidak akan ada orang yang hidup damai jika dirintangi dalam segala syarat kehidupannya. Nah, ini dirintanginya memang bahasanya, waduh, ini perlu, makanya tadarus ini Rizka ya, Rizka Nurfaidan ya. Karena bahasanya ini bahasa agak rumit nih, bahasa terjemahan dari Belanda barangkali, atau mungkin dulu memang begitu ya pola bahasa zaman itu. Dan ini yang disampaikan dari Ki Hajar Dewantara, tidak akan ada yang damai hidup jika dirintangi dalam segala syarat kehidupan. Dirintangi itu dihalangi, kalau teralis ya dipenjara, kalau orang tidak dipenjara ya orang yang merdeka. Nah gitu. Jadi orang yang merdeka pasti dia merasakan kedamaian. Gitu. Nah, tidak dirasakan kedamaian kalau masih banyak rintangan. Ah, saya ingin damai membeli laptop baru. Ah, ternyata ada rintangan, tidak punya uang. Itu tidak merdeka. Gitu ya. Nah, bertumbuh menurut kodratnya itulah perlu untuk segala kemajuan dan harus dimerdekakan secara dan harus dimerdekakan seluasnya. Nah, ini halaman 48. Coba nanti saya sambil cek ya. Halaman 48. Nah, jadi ini bicara tentang tujuan pendidikan. Ternyata kemerdekaan itu pada akhirnya ingin merasakan ketertiban dan kedamaian. Gitu ya. Dan bertumbuhnya kodrat manusia itu perlu untuk segala kemajuan dan harus dimerdekakan. Tidak boleh ada rintangan, terhalang, apa dan seterusnya. Nanti kita cek pengertian merdeka berikutnya. Jadi tujuan pendidikan adalah kemerdekaan dan memerdekakan. Ada kemerdekaan pribadi nanti, kemerdekaan lingkungan dan seterusnya, tetapi juga kemerdekaan itu tidak menjadi orang menjadi terpenjara atau menjadi rintangan bagi orang lain. Kalau mendengar kata bebas, kan seolah-olah, wah bebas nih saya merdeka. Tapi kebebasan dan kemerdekaan kita itu harus memerdekakan orang lain. Jadi tidak mengancam orang lain. Secara seimbang, kemerdekaan, meraih kemerdekaan dan memerdekakan. Nah, yang berikutnya, pangkal kemerdekaan itu apa? Dasarnya ya. Nah, satu, tertib, damai, tentrem. Ini bahasanya kalau di wilayah Bandung itu suka ada tata tentrem kertara harja. Kemudian apalah, pokoknya filosofi-filosofi seperti itu, bahwa pangkal kemerdekaan itu tertib, damai, tata tentrem, dikurang R, laras wirama, coba selaras dan seirama, barangkali begitu ya. Merdeka dan berdiri sendiri, mandiri dan pribadi. Memang di bukunya begitu. Kalau ini tidak salah nulis ya, memang pribadi. Mungkin karena Jawa ya. Wah luar biasa, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Sahabat Sam, gimana nanti saya sampai jam berapa kita tuh lupa? Mohon maaf, boleh Kalau diingatkan? sekitar 10 lebih 10, Bapak. 10. Saya ada kesempatan untuk pemaparan berapa menit lagi? Sebelum ini pertanyaan-pertanyaan udah mulai pada nanya nih. Berarti sekitar 4 menit lagi, Pak. Wah, 4 menit lagi, oke. Jadi pangkal kemerdekaan berikutnya adalah ini, merdeka itu, nah jadi tertib, damai, kemudian definisi ambil kata kuncinya merdeka, di halaman nanti itu merdeka ada di bagian bawahnya ya. Satu, merdeka itu hidup tidak terperintah, ini bahasa Ki Hajar Dewantara. Kalau selama masih di ujung telunjuk orang lain, itu tidak merdeka. Yang kedua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, itu orang merdeka. Tapi kalau kita berdiri tegak tapi banyak hutang, mohon maaf ya banyak hutang kita tidak dengan tidak atas kekuatan sendiri, ya itu tidak merdeka juga. Dan merdeka itu cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Jadi bisa secara mandiri mengelola diri. Itu merdeka. 3 kunci ini adalah pangkal dari kemerdekaan. Ketiga pasal, itu pasalnya ini saya kutip langsung, pasal itu harus selalu diingat.
bahwa kalau kemerdekaan tidak diartikan demikian, tidak benarlah kemerdekaan itu. Nah, makanya sekarang Anda mau magang, Anda mau belajar manajemen walaupun Anda orang biologi, asal relevan begitu ya untuk mendukung learning outcome yang ada di prodi, ya silahkan. Nanti bisa ngambil berapa SKS di luar kan seperti itu. Nah, ini saya kutip di salah satu pasal penerjemahannya itu di halaman 402, ini meloncat-loncat. Itu anak-anak harus dimengertikan tentang kemerdekaan. Harus diajar mencintai paham kemerdekaan yang mengandung 3 pasal tadi. Tidak terperintah, tidak bergantung pada orang lain, dan cakap mengatur ketertiban hidupnya sendiri. Gitu Pak Syam. Jadi kalau bucin, apakah mereka tidak bucin? Tidak merdeka, karena ada di telunjuk-telunjuk pasangan. Tergantung juga gitu ya, tidak mau kehilangan segala macam. Mengatur, kadang-kadang kan, wah ini mohon maaf ya sahabat Syam sudah tahu kalau saya ngajar kadang-kadang sudah suka out of context. Saya mohon maaf. Contohnya kadang-kadang tidak relevan, tapi mudah-mudahan yang tadi relevan. Bucin adalah bukti ketidakmerdekaan. Termasuk toxic relationship ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana hubungan ketertiban dan seterusnya ini dengan kemerdekaan, kita lihat di slide berikutnya. Oleh karena itu tadi pendidikan memerdekakan dan seterusnya untuk tercapainya ketertiban dan kedamaian atau orde dan prede. Lalu mendidik itu apa? Nah, offloading nggak tahu nih cara bacanya. Mendidik itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah berdaya upaya, segala kekuatan dikerahkan dengan sengaja. Nah, tadi kan upaya sadar dan terencana. Orang melakukan perencanaan itu pasti ada kesengajaan untuk terjadinya sesuatu. Nah, mendidik menurut Ki Hajar Dewantara berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuh budi pekerti, pikiran, rasa atau roh. Ini roh ini sebagian di bagian yang lain itu adalah kemauan, rasa, pikiran dan kemauan. Dan badan anak dengan segala pengajaran, teladan dan pembiasaan jangan disertai perintah dan paksaan. Karena kalau sudah itu terlibat perintah dan paksaan, tidak merdeka lagi. Nah, apa itu perintah? Perintah itu segala sesuatu yang mengandung arti dari si guru untuk melakukan kebaikan. Ini dari perintah ya. Tapi kita lihat nanti kontradiksinya di mana, nanti kita lihat benang merahnya. Yang berikutnya, apa itu paksaan? Paksaan adalah segala aturan yang dapat mencegah kejahatan. Dalam perkataan ini sudah termasuk arti hukuman dan ganjaran. Padahal di atas mendidik itu sebisa-bisanya jangan disertai perintah dan paksaan. Tapi nanti kita lihat ada aliran lain juga ternyata yang diserap. Jadi Ki Hajar Dewantara ini luar biasa ya. Ketika saya baca, beliau itu sangat terbuka juga dengan pemikiran-pemikiran dari luar, bahkan dari aliran empirisme, behaviorisme. Nah, ini di halaman berikutnya tidak saya ketik karena cukup banyak. Kalaupun nanti ada hukuman, tadi kan ada ganjaran dan hukuman, halaman 400, ini mohon maaf ya, ini menurut saya penting nih. 400 sampai 402 ya. Nah, syarat hukuman itu yang pertama, kalaupun ada ya begitu ya, harus selaras dengan kesalahannya. Jadi seorang pendidik itu kalau melakukan menyelenggarakan sebuah hukuman itu harus selaras dengan kesalahannya. Kalau kesalahannya A, hukum A gitu. Kalau kesalahannya beratnya 5 kilo, hukumannya 5 kilo. Jadi selaras. Yang kedua, hukuman harus dilakukan dengan adil. Jangan memisah-misahkan, membeda-bedakan satu dengan yang lain atau memihak salah seorang anak. Nah, jadi prinsip menghukum itu harus adil. Yang kedua. Yang ketiga, harus segera. Nah, 3 prinsip ini yang saya pelajari itu di aliran behavioristik. Karena hukuman dan ganjaran ini atau hukuman terutama di dalam konteks syarat hukuman ini itu ada efek jera. Nah, korupsi di negara kita barangkali masih terus berlangsung karena tidak menimbulkan efek jera. Makanya undang-undang pemiskinan koruptor itu harusnya diangkat ya. Koruptor itu harusnya dimiskinkan, bukan membayar sekian miliar, masih untung berapa miliar, dihukum sekian tahun, nanti masih dapat untung nih. Gitu. Jangan gitu harusnya. Nanti silakan dikaji oleh Sospol ya, gimana sih?
supaya karena tidak ada efek jera. Manfaat hukuman itu adalah efek jera, orang tidak melakukannya lagi. Tetapi nah ini harus sesuai dengan kesalahannya. Yang berikutnya harus dengan adil dan harus segera. Di dalam aliran behaviorisme itu tidak boleh ada delay respon. Misalnya Rizka melakukan tindakan salah, guru tuh diemin aja. Kalau tahu salah segera dihukum. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara hukum harus lekas dijatuhkan. Nah, gitu ya. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Anak-anak ini khawatir terkait dengan tadi kenapa hukuman atau misalnya tadi perintah dan paksaan itu muncul. Seringkali katanya dikhawatirkan hukuman itu akan membatasi juga menjadi munculnya rasa malas begitu ya, karena hanya dihukum dan orang atau anak bertindak khawatirnya ketergantungan ketika hanya hadir hukuman dan ganjaran. Artinya orang itu anak itu tidak hidup menjadi dirinya, tidak merdeka. Kebayang tidak? Jadi kalau orang sudah bergerak karena takut dihukum ngerjain tugas, tidak merdeka. Karena dia tidak sadar bahwa pentingnya belajar itu di situ. Mengumpulkan tugas dengan sebaik-baiknya karena supaya dapat nilai A, tidak merdeka juga karena orientasinya tadi ganjaran dan hukuman. Nah, oleh karena itu pengertian tadi mendidik itu betul-betul yang diutamakan adalah keteladanan dengan jalan tumbuhnya budi pekerti tadi. Gitu ya. Oke, nanti silahkan dibaca lebih lanjut. Sahabat Cam masih ada waktu? Boleh Pak diselesaikan dulu aja materinya. Oke, siap. Soalnya ini terus chatnya ada terus ya yang bertanya. Oke. Pendidikan itu di bagian atasnya ini ada yang namanya sistem Among. Nah, pendidikan itu beralaskan syarat, paksaan, hukuman, ketertiban kita anggap memperkosa. Ini kalimat yang dari tadi saya lupa ini halamannya. Ini kalau misalnya pendidikan itu melibatkan selalu paksaan, hukuman, ketertiban, walaupun tujuan utama pendidikan ketertiban dan kedamaian, tapi kalau di dasar syaratnya itu alasnya, fondasinya itu semua, itu dianggap pendidikan memperkosa hidup kebatinan anak. Batinnya kan tidak merdeka. Kenapa anak-anak malas di sekolah? Karena mungkin sekolah dianggap penjara. Nah, itu kurang lebih begitu ya. Tidak merdeka. Dihukum lagi, ditanya tugas, PR, segala macam ya. Kemudian dipaksa lagi untuk belajar, anak tidak senang lagi untuk belajar. Yang kita pakai sebagai alat pendidikan ialah pemeliharaan, sebagian besar perhatian untuk mendapat tumbuhnya hidup anak lahir dan batin. Jadi tumbuhnya hidup anak lahir dan batin. Nah, kalau misalnya tadi dipaksa dihukum untuk ketertiban berdasarkan itu semua, batinnya yang kena tadi. Diperkosa. Diperkosa batin kan lebih dua-duanya juga menyedihkan. Saya lahiriah dan jasmania itu ya diperkosa ya sangat berdosa. Ada satu dosa yang tidak disukai oleh iblis dan tidak disukai oleh manusia. Ada itu. Sahabat Cam, ada nggak? Tahu nggak? Dosa itu adalah memperkosa anak iblis. Mohon maaf ya. Orang tua iblisnya nggak suka, perilakunya juga tidak kita sukai. Salah ya, itu perilaku yang sangat tidak disukai oleh kedua pihak. Nah, perhatian untuk tumbuh hidup anak lahir batin menurut kodratnya tadi, itu disebut sistem Among atau Among Method. Di bukunya disebutnya Among Method, metode Among atau sistem Among. Dalam sistem ini pengajaran berarti mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, batin, rasa, merdeka pikirannya, merdeka tenaganya. Jadi merdeka tuh unsurnya ada 3, batinnya, pikirannya, dan tenaganya. Apakah Indonesia sudah merdeka? Coba. Batinnya ini sekarang suasana psikologi kita merdeka tidak? Apakah sekarang dosen, mahasiswa takut tidak berpendapat secara batiniah? Kalau takut tidak merdeka tuh. Pikirannya apakah terhambat tidak pemikirannya untuk mengungkapkan satu pemikiran dan segala macam? Kalau takut masih belum merdeka. Tenaganya, apakah tenaga yang kita miliki sudah kita optimalkan atau masih memerlukan uluran tangan orang lain? Ya masih tidak merdeka juga. Gitu ya. Jadi ini sistem Among untuk memerdekakan batin, memerdekakan pikiran, dan memerdekakan tenaga. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, akan tetapi harus juga mendidik si murid untuk mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Nah, jadi kan gitu ya mahasiswa silakan buat makalah silakan cari sendiri.
Tapi bukan begitu juga ya. Tapi memang prinsip Ki Hajar Dewantara bukan menyuapi, tapi mempersilahkan juga murid itu mencari sendiri pengetahuan dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu yaitu yang bermanfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Nah, tadi kita lihat di tujuan pendidikan di akhir di kata atau definisi pendidikan, salah satunya untuk memperoleh atau terkembangkannya potensi manusia, potensi anak didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, kepribadian, dan yang bagian akhir itu serta keterampilan yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu kan karena lahir batiniah kita hidup bersama di negara kita. Makanya tadi ada garis keluarga bermanfaat untuk keluarga, garis bangsa bermanfaat untuk bangsa, garis manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Ini sangat betul-betul Ki Hajar Dewantara barangkali ya menyerap bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Begitu ya. Nah, ada kalimat yang kalau tidak salah, jangan sampai pendidikan kita menciptakan intelektual yang tercerabut dari lingkungan masyarakatnya. Pinter sendiri, begitu ya, ngejum sendiri, malam minggu orang lain mah kerja bakti, sekarang ya kan lagi ngikutin ini. Ya gitu ya. Nah, yang berikutnya, konsep berikutnya yang sangat diandalkan atau dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah kemandirian. Nah, ada kalimat dari beliau, kita sering mementingkan pengajaran yang hanya menuju terlepasnya pikiran atau yang disebut dengan intelektualisme. Pada gelombang penghidupan yang tidak merdeka memisahkan orang yang terpelajar dengan rakyatnya. Nah, pinter-pinternya masih, tapi tegaul. Tidak aktif di kegiatan Karang Taruna, tidak aktif di masjid, padahal mah dibutuhkan pemikiran hasil di kampus teh. Jangan sampai Anda atau anak didik kita setelah lulus menjadi asing di lingkungannya sendiri. Nah, itu kan serem. Karena apa? Mengejar intelektualisme, materialisme, dan seterusnya itu, individualisme itu yang paling bahaya. Dia lupa dengan konteks sosial di mana dia harus hidup dengan rakyatnya, membangun bangsa, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini menariknya. Di halaman berapa nanti silahkan dicek. Ki Hajar Dewantara sudah memprediksi nanti akan ada satu zaman namanya zaman kebingungan. Zaman kebingungan. Di dalam zaman kebingungan seharusnya lah keadaan kita sendiri, kultur kita sendiri kita pakai sebagai penunjuk jalan untuk mencari penghidupan baru yang selaras dengan kodrat kita dan memberi kedamaian untuk hidup kita. Nah, jadi kalau bingung ini mana yang mau diambil dari sistem pendidikan ini, kembalilah ke kultur kita. Gitu ya. Mungkin sekarang nanti Anda kalau ada nanti beberapa semester yang akan datang barangkali, tapi nggak tahu kalau ada yang sudah mengontrak mata kuliah penelitian, pendidikan kualitatif itu ada salah satu metode etnopedagogi atau etnografi. Itu menggali kultur, bagaimana nanti kultur itu menjadi inspirasi bagi pendidikan. Begitu ya. Kalau misalnya lagu Manuk Dadali, sahabat saya tahu ya, Mesat Ngapung Luhur, Awang-awang. awang-awang, nah itu kan menunjukkan rasa bangga, itu bisa kita pelajari, ada nilai makna karakter di sana. Tapi bukan yang pelesetan ya. Mesat ngapung luhur, geus luhur turun deui. Meber kenjangjangnya geus meber nutup deui, itu udah ada kerjaan itu. Bukan yang itu, bukan. Tapi yang lagu aslinya itu filosofi karakternya ada. Nah, jadi nilai kultur kita pakai sebagai penunjuk jalan, kita pertahankan tadi ini pokoknya mah menurut saya ini agak bolak-balik juga ya apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya kita harus berpegang teguh pada kodrat alam tadi, memang pancadharma itu kita pegang, ada kebudayaan, itu akan menjadi penunjuk jalan untuk penghidupan yang selaras dengan kodrat kita, memberikan kedamaian hidup karena kita sejahtera. Nah, dengan keadaban bangsa kita sendirilah kita pantas berhubungan dengan bangsa-bangsa asing. Bukan kita menjadi gagap, aduh orang lain pakai jas, kita pakai batik. Pakai jas juga. Kan sekarang bisa pakai jas tapi bentuknya batik. Nah, gitu. Kan itu dari kultur kita sendiri, tapi kita percaya diri berhubungan dengan bangsa-bangsa asing yang lain. Ini nuansa perjuangannya sangat kental. Untuk dapat berusaha menurut azas, bebas dan leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. Nah, ini konvergeniatnya siapa? Ki Hajar Dewantara ada kalimat berikutnya. Walaupun kita tidak menolak bantuan orang lain, akan tetapi kalau bantuan itu dominan
akan mengurangi kemerdekaan kita lahir dan batin, maka haruslah ditolak. Kalau sekarang kan kita diobrolnya, tolong dibantu. Hutangnya agak banyak gitu dan seterusnya ya. Jadi sebetulnya sebentar lagi dalam situasi kita tidak merdeka, tapi kita tentu berdoa hal-hal yang terkait dengan pinjaman, hutang kita yang semakin banyak triliunan itu bermanfaat bagi semua orang, bagi anak bangsa. Walaupun sementara masih dirasakan oleh sebagian anak bangsa. Ya, mohon ya itu masuk politik, tapi ini nggak apa-apa kan kita bicara dengan orang-orang sospol. Nah, jadi kata ini ada halaman 49 nanti cek di buku 1. Jadi kita mandiri atas kekuatan kita sendiri, tapi kita juga tidak menolak bantuan orang lain, tapi kalau bantuannya terlalu banyak dan dominan itu akan mengurangi kemerdekaan kita lahir dan batin, haruslah ditolak. Ya. Oke, ini sedikit lagi. Yang berikutnya, ternyata ada hierarki nih. Tertib itu nanti akan melahirkan kedamaian, syaratnya. Kalau ingin damai itu harus merdeka. Kalau merdeka harus berjuang. Kalau berjuang harus rela berkorban. Orang rela berkorban harus memiliki keikhlasan. Orang yang ikhlas di dalamnya ada cinta dan kasih sayang. Ini rangkaian dari Ki Hajar Dewantara. Nah, guru dan siswa harus memiliki wishhead, dibaca di sananya ya, halaman 94. Wishhead itu bersih budi, ya tadi cinta kasih. Seorang pendidik itu betul-betul harus mendidik karena kasih sayang, ingin mengantarkan anak didik kita menuju pintu gerbang kesuksesan dunia dan akhirat. Bersih budi, bukan hanya pendidiknya, tetapi anak didiknya juga. Ikhlas menerima pembelajaran, kan kata siapa ya, Imam Syafi'i atau siapa yang menyampaikan kalau tidak berdarah-darah, atau ini mungkin saya lupa kalimat persisnya, tapi kalau kita tidak berdarah-darah belajar, nanti kita akan berdarah-darah di masa yang akan datang karena ketidaksabaran kita untuk belajar. Nah, siswanya juga harus bersih budi, terdapat tajamnya angan-angan. Nanti angan-angan itu dalam pengertian Ki Hajar Dewantara adalah pemikiran, tajam, harus tajam. Kemudian halusnya rasa, ikhlas tadi, tenang, menikmati proses pembelajaran, perkuliahan, dan seterusnya. Dan suci kuatnya kemauan. Ini unsur cipta, rasa, karsa. Cipta, rasa, karsa, kemauan. Nah, nanti kita lihat dalam mendidik pemimpin, nah gitu ya, Ki Hajar Dewantara juga sebagian itu bicara tentang kepemimpinan. Untuk mendidik pemimpin dan mempertinggi derajatnya haruslah diberi kelonggaran seluas-luasnya pada tumbuh kodrat batin yang murni dengan menumbuhkan pandangan hidup dan ilham hidup bagi sang siswa. Jadi guru yang bagus itu kan ada dari siapa ya? Guru yang biasa saja itu mencontohkan, guru yang biasa saja itu mengajari, guru yang bagus itu mencontohkan, yang berikutnya mendemonstrasikan, guru yang dan seterusnya. Tapi guru yang luar biasa adalah yang menginspirasi. Nah, guru itu harus bisa memberikan kelonggaran seluas-luasnya pada tumbuh kodrat batin siswa yang murni tadi ya, unsur-unsurnya cipta rasa karsa, juga menumbuhkan pandangan hidup dan ilham. Nah, itu tuh inspirasi. Jadi sebagai guru itu harus menginspirasi. Bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya mendemokan, tapi menginspirasi. Wah, saya terinspirasi dari guru ini dan seterusnya. Nah, masuk kepada konsep yang paling utama ini nih. Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani di logo Kemdikbud itu kan hanya Tutwuri Handayani, tidak ada yang lain seperti Ingarso, Ingmadia dan seterusnya. Karena memang dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri hanya satu, Tutwuri Handayani. Sisanya setelah dibaca oleh ini ya, Dr. Andes RMP itu mungkin Raden Mas apa gitu ya, Sostro Kartono, itu menambahkan 2 semboyan yang lain di Majelis Luhur Taman Siswa, Majelis Luhur Taman Siswa kalau tidak salah, yaitu tambahan Ingarso Suntulodo dan Ingmadia Mangunkarsa. Tetapi dari Ki Hajar sendiri itu Tutwuri Handayani itu sudah cukup. Nanti akan saya jelaskan. Apa itu Tutwuri Handayani bagi siswa? Tutwuri itu mengandung kebebasan. Kalau diambil potongan katanya, kalau kata tutwuri itu adalah kemerdekaan atau freedom, kebebasan yang tidak dibatasi. Nah, kemerdekaan apa? Kemerdekaan menggunakan akal kalau bagi siswa ya. Yang berikutnya, Handayani itu apa? Liberty, kebebasan juga, tetapi di situ ada unsur aturan-aturan sosial lebih jauh sebagai makhluk sosial. Jadi peran siswa pada Tutwuri Handayani itu dia harus merdeka pikirannya tidak dibatasi,
Tetapi juga dia harus memerdekakan orang lain, tidak mengancam, yaitu tunduk pada aturan sosial. Karena fitrah manusianya adalah sebagai makhluk sosial. Itulah prinsip tuturi handayani pada siswa. Jadi jangan merasa, aduh takut nih pendapat saya jelek nih. Kan udah tuturi, harus merdeka silakan. Walaupun kadang dibully dosen ya, mohon maaf saya misalnya. Ini bertanya tuh kayak gimana sih gitu ya. Ya tuh baca-baca dulu lah sebelum bertanya misalnya ya. Nah tapi harus handayani, jangan mentang-mentang kebebasan, tapi ingat handayani, tunduk pada aturan sosial. Oh iya ya, saya harus jangan mendominasi nih. Kalau ada pertanyaan, siapa dikirim melalui chat pribadi, kamu belum nanya, biar di notis dosen, nanya nih, aku ada pertanyaan. Misalnya gitu ya, ini pop up saya aja. Nah bagaimana dengan peran gurunya? Oh ya, kemerdekaan itu nanti mempersatukan ya, karena antara tuturi dan handayani itu harus seimbang. Guru bagaimana peran tuturinya? Harus ngemong. Nah istilah Ki Hajar Dewantara adalah ngemong. Memberi kebebasan dan kemerdekaan. Makanya Ki Hajar Dewantara itu, guru itu hanya berdiri di belakang. Tidak ada Ing Madya dan Ingarso Suntulodo. Nanti kalau dicek dokumennya ya, di buku ini juga tidak ada itu yang itu hanya tambahan dari Majelis Luhur ya tadi Raden Mas siapa yang tadi di awal. Jadi tuturi itu ngemong, memberi kebebasan. Saya misalnya di belakang, di depan saya ada anak-anak. Silakan, silakan, merdeka, merdeka. Merdeka tadi apa? Tuturi freedom pikirannya. Kemudian apa handayaninya? Momong, momong, ngemong, sistemnya among, momong, ngemong, among gitu ya. Momong, mendampingi, mengamati dari belakang, takut ada yang kepleset dan segala macam. Kemudian kalau ada bahaya aja kiri, 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 jangan terlalu ke kanan, ke kiri gitu ya. Mirip tukang parkir. Enggak ya, tapi pokoknya di belakang. Jadi di belakang itu, nah kalau ada situasi yang sangat membahayakan dengan segera perlu masuk di dalam di dalam konteks kebersamaan dengan anak-anak, baru hadirlah di tengah, hadirlah di depan untuk menunjukkan di depan sebagai tolak tulodo itu muncul di tengah Ing Madya mangun karsanya. Tapi pada dasarnya kenapa kalau ada pertanyaan kenapa sih prinsip Ki Hajar Dewantara kan ada 3, Ing Madya, Ingarso Suntulodo, dan Tuturi Handayani di belakang. Kenapa logonya hanya tuturi? Karena memang aslinya dari Ki Hajar Dewantara itu hanya tuturi. Tapi tuturi yang bagaimana? Bukan tuturi yang jahil di belakang ngedorong, bukan. Tuturi yang mengamati dari belakang. Awas, awas, awas gitu tah. Kebayang kan? Rizka di depan ada anak-anak, awas, awas. Dengan hanya cukup berteriak, anak kembali lagi pada jalurnya, kembali lagi pada kodratnya. Hati-hati jangan terlalu kiri. Tapi kalau betul-betul mau terjerumus, cepat ke tengah. Kalau bahaya cepat ke depan, ngasih petunjuk. Nah itu makanya sekarang akhirnya disosialisasikan yang paling umum adalah 3 itu tadi, Tuturi Handayani yang di belakang, Ing Madya Mangun Karsa di tengah, dan Ingarso Suntulodo. Begitu ya. Nah ini sedikit lagi nih. Ada juga Trisakti sebagai modal dasarnya yang kodrat alam itu bahwa manusia punya cipta, rasa, karsa. Ada daya pikir, manusia itu mencari kebenaran dan segala macam. Ini kalimat dari Ki Hajar Dewantaranya ya. Kemudian ada rasa, ada gerak-gerik hati, ada senang, ini bukan sendang ya, mungkin lagi pilek, saya ngetik, jadi sendang, susah, sedih, gembira ria tuh. Gembira ria jadi gembaria, malu, bangga, dan sebetulnya rasa itu menentukan apa yang baik dan jelek. Rasa juga harus di kata hati barangkali ya, kalau kita ya. Itu menentukan baik dan jelek hasil dari angan-angan, pikiran. Nah, karsa itu kemauan. Kemauan itu adalah lanjutan hawa nafsu kodrati yang ada di dalam jiwa manusia, namun dipertimbangkan oleh pikiran dan diperhalus oleh perasaan. Bayangkan kalau karsanya saja, jadi hawa nafsunya saja tanpa pemikiran dan perasaan, itu mungkin manusia akan menjadi binatang. Kalau ciptanya saja sangat terlalu dominan, barangkali tidak ada rasa, bisa jadi juga jadi berperilaku jahat. Apalagi kemauannya diimplementasikan. Oleh karena itu rasa itu menjadi penting. Yang akhir-akhir ini rasa menjadi kita kehilangan rasa. Karena opcam. Untung ini diwakili Rizka dan Samsul ya, Mas sahabat Sam. Jadi saya merasa ngajarin 2 orang ini aja lah. Share-nya ya nanti kita diskusi. Nah, jadi itu. Lalu ada Trisakti yang lain itu dihubungkan dengan Tringa yang sekarang diadaptasi oleh orang-orang yang baru sekarang itu dengan amati, tiru, modifikasi ATM, rumus ATM BJB, amati, tiru, modifikasi,
BJB itu buat jadi lebih baik, katanya begitu ya. Nah, pikiran, perasaan, dan kemauan cipta rasa karsa itu adalah modal mengerti untuk menjadi paham pikiran, karena di situ akan lahir etik. Kemudian ngerasa itu ada merasakan nilai-nilai, dan ngelakoni itu ada wisdom. Jadi untuk ngelakoni itu pasti dorongannya dari karsa, ngerasa itu ya rasa, values, ngerti itu dari cipta. Nah, itu dari unsur 3 tadi. Nah, bagaimana teknisnya ya? Itu ada hubungannya dengan ini. Oh, nanti saya kelewat ya ini nih, kelewat. Nanti jadi hutang nih terakhir tadi ya. Tadi yang tadi amati tiru modifikasi itu nanti ada istilahnya bagi Ki Hajar Dewantara. Tetapi itu semua untuk awalnya diharapkan muncul bagi keberhasilan ini. Trihayu dalam hasil belajar, yaitu memayu hayuning sarira. Memayu bukan karena makan ya, itu mah bahasa Sunda ya. Tapi hasil belajar itu harus bermanfaat untuk diri kita sendiri. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Karena tadi saya sampaikan di awal, ilmu itu sekarang banyak informasi. Jadi harus mengembangkan diri kita. Jangan sampai kita mengenyam pendidikan tinggi seperti mercusuar. Mercusuar itu kan menerangi perahu yang lain, dirinya sendiri terbakar. Atau ilmu lilin. Orang lain diterangi, kitanya terbakar habis. Nah, itu harus mamayu hayuning sarira. Bukan salila, salira ya, salira mah bahasa Sunda, tapi sarira itu mungkin bahasa Jawa, tapi kalau diadaptasi ke kita memang sarira diri sendiri. Yang berikutnya, mamayu hayuning bangsa. Jadi kehadiran kita harus bermanfaat bagi bangsa. Mudah-mudahan di antara Anda itu tadi seperti doanya Saudara Bangun ya, untuk jadi menteri, jadi kepala dinas dan segala macam, berkontribusi pada pendidikan. Dan yang terakhir adalah mamayu hayuning bawana, untuk bermanfaat bagi manusia umumnya, untuk kepentingan global manusia di dunia. Ya, nah ini 3 ini tadi disebutnya trihayu. Konsep trihayu itu diimplementasikan dengan konsep nang ning nung, nang ning nung neng. Apa itu nang ning nung neng? Nah, yang pertama tadi syaratnya ya untuk mencapai nang ning nung neng tadi yang syahid itu ya, bersih jiwa itu syarat. Kemudian mohon maaf. Saking bersemangatnya keklik. Yang berikutnya adalah pengembangan kodrat melalui 4 ini. Nang. Ini puncaknya. Nang itu adalah menang. Kalau menang ya merdeka. Ketika setiap diri dimerdekakan, itu menang. Yang berikutnya, nung, hanung dalam bahasa Jawa itu punya kekuatan. Itu kalau ingin menang, kita harus hanung. Punya kekuatan, menguasai diri, menguasai akal pikiran daripada syahwat yang mendominasi. Dan bagaimana supaya punya kekuatan? Ning, harus suci pikiran dan jiwa kita harus suci. Bagaimana supaya pikiran, jiwa, dan suci? Harus neng. Neng sih sebetulnya ya, bukan neng. Jadi ke bawah bahasa Sunda ini. Ini neng, neng, neng. Karena syarat yang pertama adalah meneng. Jadi sifatnya kontemplatif, diam. Kalau kita punya masalah, diam dulu, diam. Tahan dulu, tarik napas dulu. Sedang apa sih yang sedang dihadapi ini? Oh, tugas ini. Oh, tenang, tenang dulu, tenang dulu. Jangan kelamaan tapi ya. Kalau sudah tenang, pikiran tenang, ning, uning, itu kita akan mengumpulkan hanung, kekuatan, penguasaan diri, akal daripada nafsu atau kecemasan yang lain. Yang berikutnya itu dimanfaatkan untuk memperoleh kemerdekaan sehingga kita mencapai kemenangan. Jadi neng, ning, nung, nang. Kebayang ya? Nanti tinggal kendangnya nih, ini baru kolenangnya ya, tinggal kendangnya. Baru neng, ning, nung, nang. Menang. Menang, diam, wening, suci pikiran dan jiwa, hanung punya kekuatan, dan menang. Akhirnya kita merdeka. Yang berikutnya, nah ini yang tadi ATM. Ini dari Ki Hajar Dewantara, kita harus pandai untuk mencapai yang tadi itu, nang ning nung neng itu, harus pandai niteni, yaitu kemampuan kita mengobservasi, mengamati, niteni ya, bahasa Sunda juga ya. Niru, niru, tapi juga harus bisa nambahi gitu. Harus bisa nambahi supaya terjadi perbaikan terus gitu. Niteni, niruki, nambahi.
Kalau misalnya ada satu barang kita amati, kita tiru, ya itu mah produk ya adalah gitu. Tapi kalau bisa dinambahi supaya punya value lain gitu, supaya orang bisa beli. Nah, itu hasil dalam prosesnya harus seperti itu. Yang menarik ada satu bab khusus itu bicara tentang disiplin. Nah, ini untuk kita, untuk saya, untuk Anda. Disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah satu unsur yang sangat penting di dalam keberhasilan pendidikan. Pertama, beliau mendefinisikan disiplin itu adalah tata tertib yang disertai konsekuensi. Jadi kalau satu aturan belum disertai konsekuensi itu belum bisa akan mendorong disiplin. Yang berikutnya, pada level berikutnya, yang tadi syarat disiplin itu harus ikhlas dan rela. Walaupun Ki Hajar Dewantara tulisannya ada ya, walaupun ia merasai ada beratnya. Jadi masih ada rasa beratnya. Memang kalau yang saya ketahui disiplin itu dari terminologi luar ya, ada bukunya Self Discipline dari Brian Tracy. Disiplin adalah melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi memang harus disiplin itu seperti itu. Berat badan, tinggi menjaga makanan, disiplin kan inginnya enak-enak, tapi kita sabar. Walaupun ada beratnya, disiplin itu harus ikhlas dan rela. Yang berikutnya, ikhlas disiplin biasanya didorong oleh keyakinan mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu inspirasi ke depan, ingin mencapai cita-cita itu harus kuat, diyakini betul supaya disiplinnya sangat bisa diimplementasikan karena ada keyakinan tujuan itu bisa dicapai. Orang yang disiplin biasanya ya sangat kuat, firm mencapai tujuan. Syaratnya apa? Satu, disiplin biasanya diperlukan usaha. Ya pasti ada kesatuan tekad dan kesatuan tingkah laku kita untuk mengikuti aturan yang kita targetkan. Yang berikutnya, yang kedua, syaratnya pendidikan budi pekerti mengajarkan keharusan manusia cerdas dan berbudi untuk memerintah diri sendiri, menahan hawa nafsu, serta pula menetapkan garis tata tertib untuk dirinya sendiri atau self-discipline. Ini kalimat self-discipline, dari syarat sampai dengan self-discipline, ini saya kutip langsung di halaman 454 dari Ki Hajar Dewantara. Jadi ingin berhasil, nah ini implikasinya ya. Satu, ingat memang perlu perjuangan. Yang kedua, memang harus memerintah diri sendiri, lawan hawa nafsu untuk buka Facebook, Instagram, menghabiskan waktu. Tahan gitu ya. Nah, ini disiplin itu ada bab khusus terkait dengan disiplin. Yang berikutnya, terakhir ini terkait dengan budi pekerti atau 10 pedoman guru yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, berbakti kepada Tuhan, ternyata nomor 1. Yang kedua, cinta kepada alam, cinta pada negara, hormat kepada orang tua, ibu dan bapak, cinta kepada bangsa dan budaya, keterpanggilan untuk memajukan negara sesuai kemampuan. Jadi apapun perannya nanti dihubungkan dengan peran Anda sebagai mahasiswa, saya juga sebagai pemuda lumayan. Itu harus memajukan negara sesuai dengan kemampuan, jangan merasa saya tidak cuma segini, ya apa kontribusinya tetap. Kemudian memiliki kesadaran sebagai warga masyarakat, keluarga dan masyarakat, patuh pada aturan dan ketertiban, mengembangkan kepercayaan diri, kemudian rajin bekerja. Nah, ini adalah 10 budi. Apa hubungannya dengan tatanan global sekarang untuk pendidikan? Ya, ini kita di era disrupsi, ada era digitalisasi, ada kultur kompetisi. Nah, ini memang ini yang terjadi sekarang ya. Ada sepanjang kehidupan kita ada kemajuan teknologi yang terus pesat yang menyeret pendidikan harus seperti apa, malah menyesuaikan. Tapi kita juga harus akselerasi, harus adaptif. Sehingga kultur yang dibangun bukan hanya kolaborasi yang digembar-gemborkan pendidikan abad 21, juga ingat ada kompetisi juga karena ada pergeseran sistem. Nah, tadi yang harus dipelihara juga jangan lupa terkait dengan budaya, ada sosiokultur yang harus kita pertahankan pada garis-garis budaya bangsa, budaya keluarga, lingkar keluarga, lingkar bangsa, lingkar manusia. Nah, makanya belajar itu pada akhirnya harus belajar learning to live, learning to work, dan learning to learn. Harus terus belajar terus supaya kita mencapai kemerdekaan kita pada 3 wilayah itu. Nah, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa terkait dengan ini, spesifikasikan misi tujuan hidupnya terkait dengan pendidikan, mau berkontribusi apa, tujuan hidup pribadinya mau seperti apa, tujuan untuk keluarga, tujuan untuk masyarakat, tujuan untuk negara, tujuan untuk seluruh umat manusia seperti apa. Yang berikutnya, buat kurikulum pengembangan diri. Mungkin barangkali karena sekarang kan Mas Menteri sangat memerdekakan ya, mau ngontrak apa saja selama Anda perlu, ya silakan. Nah, oleh karena itu kita harus punya kurikulum pengembangan diri kita sendiri. Mulai sisihkan mana yang penting, tidak penting,
mana yang buku bacaan yang kita perlu baca, yang tidak perlu kita baca, apakah ini mengembangkan diri kita atau tidak begitu ya. Yang berikutnya itu kita harus punya sistem sendiri begitu ya untuk mengembangkan bagaimana pendidikan untuk diri kita, bagaimana kita ketika berhasil bermanfaat untuk keluarga, masyarakat dan bangsa. Yang berikutnya tentu saja komitmen Kaizen ya. Ini tambahan saja dari saya bahwa itu semua kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa itu perlu disiplin pendidikan supaya berhasil, maka kedisiplinan membutuhkan komitmen. Apa itu Kaizen? Kaizen itu prinsip salah satu dari Jepang yang menyampaikan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih sahabat Sam dan teman-teman atas waktunya untuk menyimak. Saya persilahkan kepada Sam untuk diskusi. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya. Sebelumnya saya pengen pantun dulu nih ya, gitu. Jadi Oh teman-teman iya, pantun ya. gitu ya. Oke. Jalan-jalan ke Cimahi. Wah, cakep. Cakep. Materinya keren banget nih Pak Ari. Oh. Wah, ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu ya. Baik, selanjutnya akan ada sesi diskusi gitu ya buat teman-teman yang ada di sini. Sesi diskusi ini 3-5 pertanyaan. Teman-teman bisa langsung raise hand gitu ya, ataupun ketik di kolom komentar gitu ya dengan sampaikan pertanyaannya, dan jangan lupa sebut namanya gitu ya. Oke, di sini mungkin sudah ada 3 orang yang raise hand. Jadi mungkin kalau waktunya cukup gitu ya, saya utamakan yang raise hand terlebih dahulu gitu ya. Jadi yang raise hand ini 3 dan chat 2 gitu, kalau memungkinkan waktunya cukup gitu. Yang mungkin yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Kak Elin Apriani nih. Boleh Kak Elin untuk Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak MC dan Pak siapa tadi namanya, Pak Ari. Lupa tadi Pak, mohon maaf Pak. Sebelumnya Ya, saya nggak mau apa-apa. bertanya terlebih dahulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oh iya baik, terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Elin Apriani, mahasiswa Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang angkatan Ya. 2020. Di sini saya mau bertanya mengenai pendidikan Indonesia. Saya tadi juga sudah sempat membaca pertanyaan pertama dari kawan-kawan mengenai pendidikan Indonesia yang memang tertinggal jauh dari pendidikan di negara-negara lain gitu. Terus saya pernah membaca juga salah satu jurnal ataupun artikel di mana itu disebabkan karena memang sistem siswa di Indonesia ini lebih pada belajar dengan menghafal bukan dengan menganalisa, di mana kalau di luar itu pendidikan di luar itu mereka itu sudah mulai pada menggunakan metode menganalisa bukan menghafal lagi. Kalau kita berkaca pada tingkatan berpikir itu kan yang tinggi itu menganalisa daripada menghafalkan. Nah, itu salah satu faktor juga yang menjadikan pendidikan di Indonesia ini masih tertinggal jauh karena dari siswanya sendiri juga masih belajar dengan sistem menghafal bukan menganalisa. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, apakah seharusnya dengan adanya kenyataan seperti itu berarti kita itu atau pemerintah maupun tenaga pendidik itu mengubah sistem belajar siswa dengan cara menganalisa dari menghafal ke menganalisa atau bagaimana ya? Dan yang kedua itu dari berkaca kepada pendidikan di Indonesia ini yang tertinggal itu karena diantaranya tenaga pendidiknya yang memang belum banyak yang profesional dan masih banyak infrastruktur yang memang belum layak untuk digunakan. Lalu pertanyaannya, kira-kira lebih baik dikerjakan yang mana terlebih dahulu ya? Apakah pemerintah itu harus memfokuskan kepada peningkatan tenaga pendidiknya terlebih dahulu dengan membangun infrastrukturnya terlebih dahulu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Iya, terima kasih kepada Kak Elin yang telah menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana Bapak? Apakah ditampung dulu? Atau Silakan gimana MC? Gimana sahabat Sam? mungkin ditampung dulu ya Pak ya? Boleh. Sekitar 3 pertanyaan dulu ditampung dulu.
Oke, tadi disebutin kalau misalkan Indonesia itu ketinggalan gitu, karena lebih banyak menghafal daripada menganalisis gitu. Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai itu gitu. Oh ini Langsung Pak, punten, atau ditampung? sepertinya langsung dijawab Oke, aja. langsung. Oke, Elin dari Semarang ya. Selamat Iya Pak, betul bergabung. Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di darat. Kita sekarang masih di udara nih. Elin dari Semarang, pertanyaannya ada 2 ya. Ya memang, tapi kita lihat nih, saya ingin mengajak kita berpikir kritis untuk pada kesempatan ini. Pernyataan bahwa pendidikan kita terlalu banyak menghafal, itu mungkin iya betul, sebagai sebuah kelemahan. Tetapi pada sisi yang lain, menghafal itu di dalam taksonomi Bloom, mengingat gitu ya, itu adalah level pertama dan untuk kondisi tertentu, hafalan itu penting. Katakanlah bagi seorang umat muslim menghafal bacaan sholat, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan seterusnya itu penting. Jadi pada kondisi tertentu menghafal itu tetap penting. Tetapi kalau didominasi dengan seutuhnya menghafal saja, itu memang agak repot. Tanpa ke taksonomi Bloom yang berikutnya, yaitu tadi yang diharapkan oleh, yang disampaikan oleh siapa tadi, Erlin ya? Yang disampaikan oleh Erlin, memang tahapan berikutnya sekarang lagi digaungkan tentang berpikir tingkat tinggi atau yang dalam bahasa Inggris itu disebut higher order thinking skill, keterampilan untuk berpikir tingkat tinggi. Dari mulai C4 sampai C6, itu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, tapi apakah dengan adanya C4, C5, C6, kemudian menghafal C1, C2, mengaplikasikan C3 itu menjadi tidak penting? Tetap penting. Nah, oleh karena itu tinggal ditambah bobotnya. Ya udah, kalau sekarang terlalu banyak hafalan karena yang terlalu itu kurang bagus, tapi tetap dipertahankan, kita tambah pembelajarannya di dalam hal menganalisis, di dalam hal mengevaluasi, di dalam hal mengkreasi. Karena ujung dari evaluasi, analisis, dan sebelumnya ke bawah, itu adalah kreasi. Kalau dikatakan bangsa Indonesia belum maju karena terlalu banyak hafalan, memang betul. Tetapi kita tinggal menambahkan pada bagian-bagian yang kurang, yaitu pada hot-nya. Jadi sekarang itu lagi dibahas, ya lagi rame tentang hot dan lot. Lot itu C1 sampai C3, lower order thinking. Yaitu tadi mulai mengingat, memahami, mengaplikasikan. Nah yang berikutnya, itu harus sampai pada C4 sampai C6. Mulai menganalisis, ajak siswa menganalisis. Ini ada banjir, coba silahkan amati. M yang pertama ya, mengamati. Nih kalau untuk saintifik ya, mengamati. Oh kok bisa banjir Pak di sekolah? Nah, coba setelah mengamati, misalnya menanya, kira-kira kenapa? Coba. Oh ya mungkin gara-gara ini dan seterusnya. Itu ada analisis. Kemudian juga di situ ada evaluasi. Wah kalau begitu nanti Pak, ini harus dikampanyekan. Buang sampah tidak boleh sembarangan. Kalau begitu kita bikin posternya, mengkreasi. Oh kita bikin wadah sampah yang bisa membedakan antara organik dan non-organik. Ya, akhirnya itu ya tadi itu. Kita bisa mengkreasi. Nanti kalau ini berhasil, bobot kita pembelajaran pada C4, C5, C6, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, tentu saja kita akan menjadi bangsa yang maju. Karena hasil kreasi kita akan menjadi lebih baik gara-gara hasil dari evaluasi dan kemampuan analisis kita yang tajam. Itu ya untuk yang pertama itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mensosialisasikan, kemudian membelajarkan hot begitu dalam pembelajaran, bukan hanya penyampaian konten untuk diingat dan tadi dihafalkan, tetapi juga analisis, evaluasi, dan kreasi, kita menjadi bangsa bukan hanya sebagai user, tetapi bangsa yang menjadi bangsa kreator, gitu ya. Bukan hanya YouTube sebagai konten kreator, tapi create yang banyak lah ya begitu ya, banyak hal. Yang berikutnya, infrastruktur dulu, guru dulu ya, tentu saja guru dulu. Walaupun guru-guru profesional sekarang kan sudah ada undang-undangnya melalui pendidikan profesi guru atau PPG. Teman-teman ini kan yang S1 ini akan akan memperoleh gelar SPD. Nah, itu belum selesai. Harus mengikuti pendidikan profesi untuk memperoleh gelar GR. Nah, nanti jadi ada Rehan Yusuf SPD GR, bukan GR rasa. Itu gelar profesi bagi guru.
Kalau saya dari bimbingan konseling itu nanti gelarnya kalau ngambil profesinya ya, kebetulan saya jalurnya jalur akademik karena menjadi pengajar dosen. Tapi kalau ingin di lapangannya, misalnya Ari Rahmat Riyadi, SPD konselor. Sarjana kedokteran itu dok ya, kalau tidak salah sarjana kedokteran, belum sah jadi dokter kalau mengikuti belum sah jadi dokter, memperoleh DR kecil di depan kalau sebelum dia ngambil profesi. Sarjana psikologi itu S1 psikologi, belum sah menangani persoalan masyarakat yang lain-lain, menangani kasus sebelum dia ngambil profesi sebagai psikolog. Nah, bagi guru, pendidikan profesi guru, apakah sekarang nanti Anda baca sendiri faktanya di lapangan, apakah pendidikan profesi guru yang diselenggarakan kita sudah berhasil atau belum? Yang pasti kesejahteraannya cukup meningkat sekarang. Dari dulu profil Umar Bakri membawa sepeda ontel, sekarang membawa Avanza lah ya kreditannya atau yang lain ya. Itu dari sisi kesejahteraan sudah lumayan tuh. Termasuk ya Teh Elin nanti cek survei di ini ya Mbak Elin dari Semarang ini, cek di Semarang. Guru-guru sekarang Pak, baik Pak. ya kesejahteraannya bagaimana, tapi nanti lihat juga praktek pembelajarannya sudah profesional atau tidak. Nah, sekarang di dalam PPG itu ada satu khusus CP ya, CP itu capaian pembelajaran, guru harus memiliki panggilan jiwa. Ya tadi syarat yang dikemukakan siapa Ki Hajar Dewantara, bersih jiwa dan niat tulus ikhlas mengembangkan kodrat alam dari anak begitu. Jadi kalau orientasinya hanya ekonomi, misalnya saya ingin jadi guru supaya jadi kaya, wah tidak akan mencium bau surga kalau silakan cek di Google ya. Ada hadis kalau orang Islam itu ingin mengajar, mendidik, tapi orientasinya uang, tidak akan diberi wangi surganya sedikit pun gitu ya. Oleh karena itu tulus ikhlas seperti tadi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu menjadi syarat. Makanya di Finlandia juga disampaikan untuk menjadi guru itu yang pertama harus talented, highly talented and motivated. Jadi harus yang berbakat jadi guru dan termotivasi. Jangan sampai saya bertanya, Pak Syam, sahabat Syam, pilihan pertama, pilihan kedua. Jangan dijawab ya, takut pilihan kedua saya. Jadi kurang motivated. Bapak saya kecelakaan. Wah repot itu. Nah oleh karena itu mudah-mudahan yang hadir di sini mulai sadar bahwa oh iya untuk memberhasilkan tadi pendidikan kita, kemajuan bangsa, satu tadi pertanyaan bagus dari Saudari Elin, kita akan ajak siswa kita untuk berpikir tingkat tinggi dari mulai menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi. Lalu gurunya sendiri punya kompetensi yang diawali dengan syarat yang tadi, highly motivated atau tulus ikhlas untuk mendidik. Punya cinta kasih yang tadi kasih sayang untuk mengembangkan kodrat alam anak didik kita. Saya kira itu sahabat Sam. Oke, keren banget nih pertanyaannya dan keren banget juga jawabannya. Terima kasih Kak Erlin tadi yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Pak Ari yang sudah menjawabnya. Dan teman-teman bisa klik ini ya, bisa isi presensi gitu ya. Karena ketika teman-teman mengisi presensi, insya Allah bakal dapat sertifikat gitu. Dan selanjutnya akan ada pertanyaan kedua dari Kak Rehan Yusuf gitu. Saya persilakan Kak Rehan Yusuf untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Suara saya terdengar? Bagus, bagus. Siap. Kang Rehan. Bapak, saya izin bertanya. Sebelumnya mungkin ini pertanyaan ini apa ya? Sebetulnya adalah amanah itu, titipan pertanyaan dari Bapak dosen Departemen Biologi yang kebetulan berhalangan hadir, cuman karena mengetahui Bapak yang menjadi pemateri sehingga menitipkan pertanyaan ini kepada Bapak. Kebetulan karena di pendidikan juga, jadi beliau menanyakan hal ini. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah sebetulnya dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini masih bisa relevan dan masih bisa diterapkan di pendidikan zaman sekarang, seperti yang tadi juga sudah Bapak singgung sebetulnya di revolusi industri 4.0 seperti saat ini gitu, yang seperti kita ketahui zaman sekarang ini sangat dinamis sekali gitu, sangat penuh dengan perubahan dan juga pendidikannya sudah banyak diintervensi oleh teknologi gitu. Apakah sekiranya masih bisa diterapkan, dimasuk-masukin gitu atau bagaimana? Kiranya itu Bapak. Terima kasih. Gimana sahabat Sam? Langsung? Ya Pak, langsung dijawab aja.
Oke. Nah, tadi menarik ya, saya cek lagi di PowerPoint, itu ada prediksi masa yang akan datang, termasuk memprediksi zaman ini tadi di bagian mana ya? Saya, nah, di dalam zaman kebingungan. Nah, ini kita sedang zaman kebingungan yang memilih informasi dan seterusnya itu seperti apa, tetapi Ki Hajar Dewantara sudah memberikan arahan ini di poin 2. Harusnyalah keadaan kita sendiri, kultur kita sendiri kita pakai sebagai penunjuk jalan. Dari kata kunci itu, nah yang terutama selaras dengan kodrat kita ya, memberikan kedamaian hidup kita dan seterusnya, keadaban bangsa. Nah, itu kata-kata kunci yang menunjukkan bahwa kultur kita jangan sampai punah, jati diri kita jangan sampai punah. Gini ya, untuk terkait dengan teknologi itu akan terus berkembang, itu satu catatannya ya. Teknologi akan selalu berkembang. Yang kedua, yang harus dipegang, teknologi it's only a tools. Teknologi itu hanya alat yang akan terus berkembang. HP Samsung sekarang terus aja semakin canggih. Tapi betul Ki Hajar Dewantara, yang jangan berubah itu, yang harus kita pegang kembali pada diri kita dan kultur. Jadi mungkin kita akan punah, tidak bisa rise above the crowd, tidak bisa menonjol kalau kita sama seperti orang lain. Terlena dengan perkembangan teknologi. Teknologi tetap alat, tapi bagaimana tujuan pendidikan kita, bagaimana cita-cita manusia ideal kita tadi terkembangkannya, manusia merdeka, merdeka pikirannya, merdeka batinnya, merdeka tenaganya, itu yang tadi itu ya. Nah, itu yang kita arahkan. Nah, menariknya, apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara ini masih relevan? Menurut saya itu masih relevan. Kenapa? Caranya ya, yang paling bagus itu belajar tentang manusianya dulu, filsafat manusianya dulu. Manusia itu siapa, gitu kan? Punya kodrat apa, karakteristiknya seperti apa, unsurnya apa, ada batin, ada lahiriah dan segala macam. Nah, karena kita pegang intinya, mau apapun medianya atau tools yang berkembang teknologinya nanti tidak akan masalah. Gitu. Kita tidak akan tergerus. Nah, yang paling repot adalah ketika kita merasa misalnya, wah ada yang lebih bagus nih dari luar, ternyata ada. Nanti silahkan googling langsung, misalnya keywordnya Finlandia, Ki Hajar Dewantara, Anies Baswedan, yang menyampaikan bahwa Finlandia ternyata menyerap prinsip-prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kenapa bisa dipakai di Finlandia? Ya karena prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara ini universal, bicara tentang manusia. Nah, Finlandia yang notabene sekarang dianggap paling maju di dalam hal pendidikan, menggunakan Ki Hajar Dewantara ini bagus, sementara kita dalam tanda kutip terlena nih dengan teknologi. Nah, itu barangkali respon saya terhadap pertanyaan itu. Jadi, simpulan sementara saya, pertama ya, saya juga tidak terlalu harus kita semua mengagungkan menjadi kultus. Nah, itu jangan ya. Kalau mengagungkan menjadi kultus, cult itu pemujaan berlebihan, ya itu jangan, karena ilmu itu selalu berkembang. Anggap saja ini buku ini adalah hanya sebagian dari kita belajar tentang prinsip-prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Apakah pembelajaran yang lain harus kita serap? Jangan lupa Ki Hajar Dewantara belajar dari Maria Montessori. Prinsip pendidikannya ada yang behaviorisme. Kemudian dari Pestalozzi. Itu juga dia menggunakan prinsip yang convergentiate dari trikon tadi. Ada continuate, ada concentratiate, dan convergentiate. Nah, konvergen ini terbuka tetap kita terhadap pendidikan atau prinsip-prinsip pendidikan yang lain. Jadi barangkali ini bukan satu-satunya pegangan pendidikan kita untuk dalam menyelenggarakan, menciptakan manusia ideal yang bermutu untuk bangsa Indonesia. Tetapi ini kalau secara umum, kalau misalnya tadi saya minta kita googling terkait dengan prinsip ini digunakan di Finlandia dan itu berhasil, ya mengapa tidak kita manfaatkan sebelum mencari yang lain? Kalau di sini dianggap kurang dari yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, baru kita tambahkan. Karena Ki Hajar Dewantara juga sudah mencontohkan, dia terbuka terhadap prinsip-prinsip pendidikan yang mutakhir yang bisa kita adaptasi di dalam kultur kita untuk pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Barangkali itu Kang Raihan, titip salam kepada dosennya. Iya. Oke. Iya, baik Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Sebetulnya udah Bapak sampaikan juga ya, barusan tuh waktu saya dapat amanah ini, ingat juga ternyata udah disampaikan di
poin, tapi ini perlu ditanyakan gitu ya karena dapat amanah dari Ya Bapaknya. betul, luar biasa, sangat Ya. amanah. Sudah Alhamdulillah, lunas. terima kasih banyak Bapak. Kang Iya, Rehan ya. siap. Terima kasih banyak Bapak. Oke, Silakan terima sahabat kasih Sam. kepada Kak Rehan yang sudah bertanya gitu ya. Dan ternyata waktu sedikit lagi gitu ya. Jadi punten mohon maaf gitu ya, hanya satu pertanyaan lagi gitu. Mungkin pertanyaan dari Kak Ari Ahmad. Boleh Kak Ari untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya apa suara saya terdengar jelas, Pak? Bagus, bagus. Terdengar. Wah, kita sama namanya. Paling saya lebih dikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada KMC Kang Samsurijal yang telah memberikan kesempatan langsung kepada saya untuk bertanya kepada Bapak Dr. Ari Rahmat Riyadi. Ini Pak, saya tadi melihat PowerPoint Bapak tentang tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu kan salah satu poinnya itu kemerdekaan dan memerdekakan. Ya. Nah, kalau melihat situasi seperti ini kan proses pembelajaran pun sedikit terganggu gitu Pak. Saya juga tahu gitu kan, misal mau pembelajarannya online ataupun open juga pasti ada positif dan negatifnya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah apakah dengan proses pembelajaran saat ini khususnya bisa mencapai tujuan pendidikan yaitu kemerdekaan gitu Pak. Nah, kalau memang bisa, bagaimana caranya, dan kalau tidak bisa, kenapa gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Ari ya, pertanyaannya bagus. Nah, apakah pembelajaran yang ada sekarang, ya mungkin nanti kita cek ya, apakah pembelajaran sekarang itu memenuhi prinsip-prinsip pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara atau tidak? Itu satu ya. Apakah itu tadi Tigani, Tiganga, kemudian Pancadharma, kemudian Trihayu, apakah itu dipraktekkan atau tidak? Itu satu. Kita bisa evaluasi, kita bisa analisis di situ. Yang kedua, apakah tujuan kemerdekaan pribadi yang tadi ya, kodratnya kemerdekaan batinnya, kemerdekaan pikiran, kemerdekaan tenaganya atau kekuatan, kemauan dan cipta rasa karsa itu terkembangkan atau tidak, nanti kita bisa analisis juga. Nah, sekarang persoalannya barangkali bagaimana seorang pendidik itu mengangkat itu semua di dalam ruang-ruang kelas. Karena konsep-konsep ini sangat besar terus terang dan itu harus diimplementasikan pada tataran mikro dalam pembelajaran. Pertama, apakah guru paham dan sadar dia memiliki kesadaran kewajiban untuk mendidik penuh cinta kasih dengan tadi ngomong, apakah sampai di sana atau orientasinya selesai kewajiban. Yang penting beres lah ngajar, sisanya mau jualan online di Tokopedia. Apakah begitu ya? Atau dia berusaha memikirkan hendak dibawa kemana sih anak ini nanti berdasarkan kodratnya. Yang tadi, apakah dia akan memerdekakan, tadi ya, menggunakan tuturi, apakah memerdekakan tuturi tadi, merdeka secara pikiran, anak diberikan kebebasan untuk berpendapat, untuk bertanya, kemudian handayani dijaga ya, diamati, betul-betul guru terlibat di sana, apakah guru begitu? Begitu sekarang. Nah, kita bisa evaluasi. Termasuk saya juga kadang suka mengevaluasi diri. Kalau repot, apakah tugas yang diberikan kepada mahasiswa diperiksa? Kemudian diberikan feedback, nah, jarang-jarang juga gitu kan, karena ya mohon maaf ya atas dosa-dosa masa lalu ya, kadang-kadang begitu juga situasi-situasi di mana prinsip-prinsip ini tidak sepenuhnya bisa kita aplikasikan. Tetapi kalau ini bisa, ya sesuai dengan prinsipnya ya, kalau hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Kalau usaha kita tadi disiplin mempraktekkan seluruh prinsip-prinsip Pancadharma, Tigani, Trihayu, Trikon dan seterusnya di dalam pembelajaran kita, maka hasil tidak akan pernah dikhianati oleh usaha kita. Walaupun di sini unsur-unsur spiritual religius memang agak dalam tanda kutip baru muncul pada 10 panduan guru. Kebayang nggak, Kang Ari?
saya dari slide awal sampai terakhir itu nuansa spiritual religiusitasnya agak minim gitu ya. Baru muncul pada 10 pedoman guru. Ketika nomor 1 itu seorang guru harus beriman dan bertakwa atau berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau seorang guru sudah ada niat baik, tulus ikhlas mendidik anak didiknya untuk merdeka tadi, disertai dengan tulus ikhlas pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, niat ibadah. Nah, barangkali yang pertama ya, nanti Tuhan akan mengambil atau membuat keputusan bahwa oke, anak ini berhasil merdeka, terkembangkan pikiran, perasaan, dan kemauannya untuk hal-hal positif. Tapi jangan lupa Tuhan juga menentukan apa ya? Saya dalam pikiran saya, mohon maaf, Kang Sam mau mengatakan beak dengkak ya. Beak dengkak tuh bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Pokoknya sudah habis-habisan ngajar menggunakan mau prinsip apapun termasuk dari prinsip Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan anak ini jalurnya takdirnya sudah lain, ya tidak apa-apa. Makanya unsur-unsur spiritualitas dan religiusitas penting bagi guru untuk memperkuat dirinya dan anak didiknya. Barangkali sedang menulis RPP itu ketika malam-malam 3:30 bangun tahajud, kemudian berdoa anaknya supaya diberikan jalan yang lurus, petunjuk menjadi orang-orang yang berhasil, merdeka dalam pengertian Ki Hajar Dewantara begitu ya. Nah, barangkali itu menjadi penting juga begitu, bahwa unsur-unsur spiritualitas dan religiusitas sebagai tambahan yang dominan harus diperkuat di dalam prinsip-prinsip pendidikan di dalam yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, pertanyaannya apakah yang sekarang berhasil atau tidak tergantung effortnya tadi. Unsur yang tadi dikemukakan adalah komitmen dan disiplin. Nah, disiplin ini apakah sekarang guru berdisiplin untuk menggali potensi siswanya, untuk menggali materinya, untuk menggali pengetahuan teknologi dan seterusnya untuk medianya, apakah itu sudah dilakukan atau belum? Nah, itu menjadi akan melahirkan konsekuensi tersendiri bagi keberhasilan kemerdekaan yang dirasakan oleh siswa. Nah, frase yang muncul tadi selain mencapai kemerdekaan diri, tapi juga harus memerdekakan diri orang lain. Nah, itu persoalannya. Jangan sampai kita lupa, kita sangat menjadi intelek, tadi kalimat Ki Hajar Dewantara, yang membahayakan dari pendidikan adalah menciptakan intelek atau intelektualisme, tapi tercerabut dari rakyatnya. Nah, itu serem tuh. Tidak gaul dengan tetangganya, tidak dikenal, kemudian tidak berinteraksi, bahkan yang paling mengerikan tidak berkontribusi sama sekali. Yang sering saya sampaikan ke sahabat Sam, jangan sampai kita adanya sama dengan tidak adanya. Itu serem banget. Mending meninggal aja lah. Adanya sama dengan tidak adanya, ya gimana? Nah, oleh karena itu, adanya menjadi ada, dilihat dari kontribusi kita terhadap masyarakat. Nah, kontribusi kita terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, itulah cita-cita dari tujuan pendidikan kita. Selain memerdekakan diri, tetapi memerdekakan keluarga, bangsa, dan masyarakat, itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya kira itu, Kang Ari, mudah-mudahan menjawab. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Ari Ahmad Sobarudin yang telah menanyakan, dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ari yang telah menjawabnya. Masya Allah sekali kalau teman-teman di sini pada bilangnya materinya daging banget gitu ya. Dan mohon maaf gitu ya, ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita diskusikan bersama-sama gitu ya. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa mewakili jawaban teman-teman yang lain gitu ya. Dan makasih banyak nih ya buat antusiasmenya gitu ya. Wah, keren banget ya. Udah banyak pertanyaan gitu ya, lagi. Kalau bisa Kang Sam, nanti tim panitia, ini kan nanti kalau di record ya, masuk ke recording host ya. Ya. Kalau tidak salah si chat ini, nanti dikirimkan ke saya aja daftar pertanyaan, mudah-mudahan ada waktu untuk dijawab, supaya bisa memuaskan nih tim Sospol, disempurnakan lah kegiatannya. Barangkali begitu selain sertifikat ya untuk presensi ya. Siapa, insya Allah nanti kami sampaikan ke Bapak. Karena cukup banyak nih sayang. Dan terima kasih banyak ya. Ini banyak banget nih reaksinya. Keren banget itu. Mungkin kita kasih reaction clap dulu ya. Banyak banget pertanyaannya nih. Dan teman-teman jangan lupa isi presensi yang ada di bawah, yang ada di kolom chat gitu ya, untuk mendapatkan sertifikat gitu ya.
Dan tadi kita juga udah tahu tentang pemikiran orisinal, filosofi pendidikan yang memerdekakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan tuh harus membelajarkan manusia gitu ya. Jadi karena kita membelajarkan manusia gitu. Jadi kita harus menggunakan metode yang manusia seperti itu. Terus belajar tentang trikon gitu ya. Terus jangan sampai ya gitu ilmu yang kita dapat menjadi individualisme. Jadi kita harus tetap membaur dengan masyarakat dengan ilmu yang kita miliki gitu ya. Dan tadi menarik banget gitu ya tentang konsep Ki Hajar Dewantara tentang nang ning nung ne gitu ya. Ini Iya, iya. keren banget gitu ya. Mudah dipahami gitu ya. Dan tentang peran mahasiswa tadi seperti gimana gitu ya. Jadi kita tuh harus menetapkan tujuan kita dulu, terus bikin kurikulum, pengembangan diri, dan juga harus punya sistem sendiri gitu. Terus jangan lupa menerapkan komitmen Kaizen. Dan ternyata prinsip Ki Hajar Dewantara ini dipakai di negara Finlandia. Yang notabene Finlandia itu adalah negara yang tingkat pendidikannya itu sangat maju gitu, di antara negara-negara lain. Semoga apa yang Bapak Dr. Ari bisa menjadi motivasi teman-teman untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan punten Bapak kalau tadi kan ada buku ya Pak, itu judulnya apa dan penulisnya apa ya Pak? Penulisnya ini nih, penulisnya Ki Hajar Dewantara. Oh, Ki Hajar Dewantara. Tapi ini dibuat, dikompilasi oleh Majelis Luhur Taman Siswa. Memang ini pencetakannya tidak umum ya. Mudah-mudahan di UPI Press ada. Di sini penerbitnya Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Nanti saya kasih kabar lah kalau sudah dapat linknya ya ke Syam atau ke Kang Rehan untuk memperoleh 2 buku ini bicara. Cuma kalau membaca ini tidak cukup sekali 2 kali ya. Nanti harus hati-hati mengambil kesimpulan karena bahasanya tadi bolak-balik gitu ya. Bahasa di dalamnya juga ada terjemahan bahasa-bahasa Belanda. Saya kira itu. Kang Sam, tampaknya ke mute. Oh iya, mohon maaf, ke-mute. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Ari gitu ya. Dan semoga apa yang Bapak Ari ini bisa menjadi motivasi teman-teman untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya akan ada kenang-kenangan nih Pak buat Bapak nih. Ada plakat gitu ya, plakat online gitu. Dan akan didokumentasikan oleh panitia gitu ya. Dan punten untuk di-pin ya Bapak Dr. Ari. Punten Bapak mungkin ada sedikit kesalahan. Sebentar lagi. Wah ya, terima kasih ya. Ini untuk teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Biologi. Saya sendiri menjadi pembimbing kemahasiswaan sudah 9, hampir 10 tahun mau mengundurkan tahun ini untuk di Prodi PGSD. Mudah-mudahan tetap semangat ini orang-orang yang terlibat di dalam kemahasiswaan ya, terutama Anda yang terlibat di himpunan, di fakultas, di universitas. Karena memang butuh orang-orang yang bisa menggerakkan. Nah, orang-orang yang menggerakkan itu adalah Anda sendiri sebagai, kalau dulu ada istilah agent of change dan agent of conservation. Terakhir dari saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara, semoga Anda bisa berhasil menjadi orang yang merdeka untuk diri sendiri dan memerdekakan orang lain untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya kira itu sahabat Syam. Sampai ketemu nanti di darat nih ya sahabat Syam, Kang Rehan, dan seterusnya. Yang lain-lain tim Himpunan Mahasiswa Biologi. Sampai ketemu kembali. Akhir kata dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi punten Bapak, kita bakal dokumentasi terlebih Oh dahulu. ya, ini ritual online ya? Ya Pak, dengan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini salah satu trik memunculkan yang ghosting off cam. Silakan.
Ayo nih teman-teman yang belum on cam, ayo on cam dulu gitu karena kita bakal dokumentasi bersama Bapak Dr. Ari gitu ya. Dosen favorit saya gitu beliau ini. Ayo teman-teman yang belum on cam dulu, rapihin dulu mejanya gitu ya. Ataupun yang cewek-ceweknya gitu ya, yang jilbabnya masih miring gitu ya. Boleh dirapihin dulu, ditiup-tiup dulu ke atas kayak gitu ya. Ataupun yang penting rapih dulu aja gitu ya. Yang belum on cam kita on cam dulu. Ini ada Kak Giovanni belum on cam, Kak Ari-Adi, Kak Eka, ayo Kak Nasita gitu. Kak Ahmad Mukhlis nih belum on cam nih, ayo on cam dulu gitu. Sebentar lagi kita akan dokumentasi. Dan ayo nih, saya doain nih ya. Kalau yang on cam lancar jodohnya. Wah, repot. Jodohnya nih Doanya Pak, repot. nurut gitu Pak. Ayo on cam dulu. Repot. Oh ya nggak apa-apa. Yang bermasalah ataupun lagi kendala jaringan nggak apa-apa. Oke baik panitia bisa tolong dibantu untuk dokumentasi. Baik, teman-teman kita mulai ya dokumentasinya. Kita 2 kali tag di sini ada 2 slide. Slide yang pertama 1, 2, 3. Gaya kedua 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Kita lagi 1, 2, 3. Oke, udah terima kasih. Kembalikan ke Sean. Baik terima kasih kepada panitia yang telah membantu untuk dokumentasi gitu ya. Jazakumullah khairan kepada Pak Ari yang telah meluangkan waktunya gitu ya. Wah, jazakallahu khair. Materi. Semoga nanti ketemu di darat ya Pak. Insya Allah harus ya. Iya. Kebetulan dekat juga nih Pak FMIPA dan FIP. Wah, bisa lah. Iya. Dan semoga apa yang Pak Ari sampaikan menjadi amal jariah. Amin. Amin. Terima kasih. Mungkin Ya. kalau Saya izin pamit kepada semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian tergapai semua cita-cita yang ada di dalam benak masing-masing. Sehingga bisa membanggakan keluarga, bangsa, dan masyarakat lebih luas begitu ya, termasuk untuk agama kita. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, materinya nanti saya kirimkan ke siapa ya yang menghubungi saya, Kang Rehan atau ke Sam gitu ya. Nanti Boleh. akan saya share materi yang tadi saya perlihatkan. Pamit ya semuanya, sehat-sehat selalu. Selamat mengikuti door prize. Semoga menang. Amin. Ya, oke.